Pada zaman dahulu, sekarang terjadi kekeringan yang parah. Mereka tidak bisa mendapatkan air tanah. Jika saya bisa membuat sumur air bertekanan saat ini, apakah Anda masih khawatir tidak punya uang untuk dibelanjakan? Bu, jangan khawatir. Saya punya cara untuk menghasilkan uang. Ya. Oke. Di masa kemarau ini, bisakah kita membangun sumur air bertekanan ini? Anda pasti bisa menghasilkan uang dengan kerajinan ini. Selamat untuk Tuan Qianhu. Apa yang terjadi? Aku belum lihatmu dalam 2 hari terakhir. Mengapa ini terjadi secara tiba-tiba? Emas, bunga dan perak adalah tubuh kaisar. Kasus ini kini dilaporkan kepada kaisar. 24 jam Anda menemukan pembunuhnya. Kaisar sangat gembira. Oleh karena itu, ia segera mengeluarkan perintah untuk memberi penghargaan. Jadi itu saja. Sekarang lebih baik. Saya telah menyusul Anda ketika saya dipromosikan dan menghasilkan banyak uang. Surat dari Departemen Pengalaman yang mengirimkan stempel seragam resmi telah tiba. Penjahat diperintahkan untuk memberikan pakaian biasa rumah tangga yang kering, kartu pinggang perak, Gao Shen dan Yin Yin. Maaf sudah mengganggu kalian semua. Pakaian Mikito. Lebih tampan dari Baihu. Ayah baptis dan pakaian ini. Ini pasangan yang sempurna. Oke, bisnis itu penting. Ya, sayangnya. Oh, terima kasih atas kalian semuanya. Sedikit pemikiran. Terima kasih Tuan Ganhu. Perpisahan kecil. Sayangnya, kakak laki-laki. Apakah kamu sudah makan? Tidak ada. Wang Xiaowei, Ganhui, hargai itu. Ya. Tuan Qianhu setia pada negara. Saya sedang menunggu teladannya. Sayangnya, Tuan Zhen telah memenangkan penghargaan. Hal-hal yang menjadi tanggung jawab seseorang. Lebih dari sebulan. Dari yang tidak berguna menjadi anak orang lain. Seperti mimpi. Akhirnya tiba. Qianhuye. Masuk. Pergi. Halo Qianhu. Halo Qianhu. Terima kasih atas kerja keras Anda. Tidak perlu bersikap sopan. Pergilah ke aula dan bicara. Tidak menemui hal aneh terakhir kali. Orang-orang ini melanggar peraturan. Mengapa ini agak tidak nyata? Saya di sini untuk dicintai oleh para pengawal kerajaan. Dia adalah wakil kader dari kader di selatan kota. Di masa depan, itu tergantung pada ketulusan dan kesatuan Anda. Jaga keamanan Nancheng. Bersedia melakukan pekerjaan anjing dan kuda. Bertemu hari ini. Semua orang kembali ke kantor masing-masing untuk melakukan pekerjaannya. Kita akan membahasnya nanti jika ada yang harus kita lakukan. Pengalaman Lin, jatuhkan mereka. Saatnya meninggalkan aula, semua saudara. Mari kita bahas sesuatu. Nancheng Wei Cheng Xiang, kandidat dari kantor Baihu. Bagaimana menurut Anda? Aku tahu itu adalah ini. Itu. Apakah kalian berdua ingin pergi? Saya mengelola kantor akuntan, tapi kota. Saya tidak cukup membunuh. Kami ingin mengikutimu. Mengikutimu. Menjanjikan. Itu. Cahai Yang Won adalah yang paling cocok. Dia bekerja lama, mampu. Lebih bisa menenangkan diri. Namaku Lin Qian. Dokumen resmi yang diusulkan. Kirim seekor kuda untuk melewatinya. Saya sedang bertugas hari ini. Tanpa disangka, Ganhu jatuh cinta pada orang yang salah. Malu padamu. Lau Cui, sama-sama. Saya tahu Anda berani melakukan apapun. 100 rumah tangga saat ini. Bisnis seperti biasa. Ribuan rumah tangga bisa mengontrol bawahannya dengan baik. Semuanya mengabdi pada tugasnya. Ya, 3 hal. Peraturan di luar kota tetap seperti biasa. Jangan ceroboh tentang biaya keamanan. Saudara-saudara dengan pelayanan yang berjasa, aku akan memberimu hadiahnya. Menyusun laporan pengalaman Lin. Pikirkan sendiri. Nancheng. Cara membebankan biaya keamanan. Silakan lihat detailnya. Tuan muda, apakah Anda ingin melakukannya perlahan? Kedalaman air Nancheng. Akal sehat seharusnya melambat. Tapi aku punya cara. Hal ini akan terjadi. Pendeta tahu bersamamu. Dapat dikumpulkan untuk diamankan. UPS. Hantu tanpa kepala tadi malam. Saya mendengar seseorang hari ini. Temui iblis rubah. Tidak ada tamu yang berani datang. Bisnis ini. Apakah Anda masih ingin melakukannya? Bos. Saya bertanya tentang hal itu. Jalan Qianmen. Jalan layang. Tempat ini penuh dengan setan. Hantu perempuan tanpa kepala. Panbang raksasa. Semuanya ada di sana. UPS. Sayangnya. Ratusan orang ingin makan. Bagaimana kamu bisa hidup seperti ini?
Jika tidak, silakan bertanya pada Tao Zhang dari kuil Sun King. Kudengar dia bisa mengusir roh jahat. Zhang Daochang. Bagaimana cara mengundang? Tapi dia mengasingkan diri 7 hari yang lalu. Orang yang mencari audiensi tiba di gerbang Yongding. UPS. Apa yang bisa saya lakukan? Hei. Ada jalan. Chen Fuqianhu di selatan kota. Si idiot di bawah tanganmu. Dia adalah murid langsung dari Tao Zhang. Bisakah dia merekomendasikan? Pendeta Tao. Ini bos saya. Untuk menyerahkan dan mempertahankan jalannya, menyumbangkan 5 tael perak. Saya sudah menjadi pengawal kerajaan. Makan makanan kerajaan. Ini tidak bisa menerima. Saya sudah menjadi pengawal kerajaan. Makan makanan kerajaan. Ini tidak dapat dikumpulkan. Ini tidak dapat dikumpulkan. Jika Anda menerimanya, maka saya tidak menghormati para dewa dari seluruh dunia. Apa? Lalu aku akan mencoba. Waktunya besok. Kamu menungguku di sini. Aku akan membawamu ke kuil Sun King. Bagus. Terima kasih, pendeta Tao kecil. Terima kasih. Ya. Ini merupakan sumbangan ban yang ke-9. Dilakukan dengan baik. Zichi. Instrumen cahaya keberuntungan yang terbuat dari kayu dikirim ke kuil Sun King. Besok, Zichi dan aku pergi ke kuil Sun King. Sudah waktunya bagi Dao Changshang untuk keluar dari pengasingan. Sebuah rencana cerdas untuk ribuan rumah tangga. Mengumpulkan uang saja tidak cukup. Harus membuat mereka merasa, dewa benar-benar dapat mengusir roh jahat. Tetangga yang terhormat. Tetangga yang terhormat. Ayo, ayo. Tetangga yang terhormat. Tetangga yang terhormat. Jin Wei mengundang Tao Zhang. Siapkan susunan Zhenwu untuk mengusir setan. Kumpulkan sejumlah uang untuk biaya keamanan. Hei, mantra itu sangat berguna. Menara Ruiwei berhantu. Penjaga toko Yu melihat jimat itu bersinar merah. Singkirkan hantu tak dikenal itu. Sungguh sangat mengagumkan. Saya harus segera menutupnya. Aku juga menginginkannya. Saya menginginkannya juga. Saya ingin satu. Chen Qianhu. Chen Ganhu. Efek publisitas. Tidak buruk. Ya. 3 atau 2 hari lagi. Anda keluar dan menguduskan cahayanya. Mantranya bisa diucapkan. Lalu seperti yang kita sepakati. 28 poin. Senhu Shohachi. Guan Li Er. Dikatakan di depan para dewa. 80% Anda. Kamar Barat. Bei Zhen Fusi. Semua orang menonton. Mata orang-orang itu bersinar terang. Tidak heran kamu mengirimku ke Nancheng. Wakil Hirado. Hanya manajemen yang buruk. Saya tidak dapat memungut biaya keamanan. UPS. Hanya takut. Masih ada dewa yang belum saya undang. Apa yang terjadi? Kembali ke Qianhu. Ada tamu dari istana. Istana. Tidak mungkin dong Chang, kan? Saya Chen Yuan. Sampaikan salam kepada orang tua. Pahlawan Chen Qianhu muncul sebagai seorang pemuda. Sungguh luar biasa melihatmu hari ini. Saya menghormati Anda dari lubuk hati saya. Jangan berani bersikap sopan. Datanglah ke rumah kami. Hanya untukmu. Hal-hal tentang Kaisar Zhenwu. Dengan menyamar sebagai dewa. Luar biasa. Agar kamu tetap aman, nak. Takut ulama mengunyah lidahnya. Gunakan saja trik ini. Harap menyadari hal ini. Perak digunakan untuk surplus militer. Tambahkan peralatan. Ya. Saya ingin berbagi cinta Anda dengan Anda. Noto ginseng. Bagus. UPS. Ini ditahbiskan oleh Kaisar Zhenwu. Sebagai bukti. Medali perunggu ini sangat berharga. Sembahlah itu siang dan malam, tapi itu harus dirahasiakan. Aku menyembunyikannya di dekat tubuhku. Orang-orang di sini dan kartu di sini. Ya, sangat bagus. Ya. Ini adalah tanda pribadi keluarga kami. Mulai sekarang Anda akan sangat membutuhkan hal-hal sulit untuk diselesaikan. Gunakan itu untuk menemukanku. Terima kasih telah menjagaku, nak. Bertekad untuk bertarung. Lindungi keselamatan Tuan Ju. Xiao Chen Qianhu benar-benar orang yang luar biasa. Bijaksana. Lakukan dengan baik. Aku akan kembali dulu. Ya. Ada 15.000 pedagang Nancheng. Pedagang Nancheng. Saya dapat memperoleh 10.000 tael perak setiap bulan. 80% adalah 8.000 tael. Setengahnya adalah 4.000 tael.
Jangan terlalu senang terlalu dini. Ini adalah uang publik. Ratusan orang ingin makan. Cukup untuk menghitung. Ya. Dividen pendeta tahu. Tidak akan menggelapkan. Rumah sedekah, farmasi, Yizuang. Semua menginginkan uang. Ambillah dari rakyat, gunakan untuk rakyat. Itu bukan selimut bulu. Apakah itu sia-sia? Kalau tidak, uang ini bisa bikin adik-adik kenyang. Memperbaiki lingkungan Nanceng. Anda bisa bersikap adil dan terbuka mulai sekarang melakukan bisnis. Itu tidak lebih baik daripada mengisi kantong Anda sendiri. Jika itu untuk keuntungan pribadi, kami dan kultus Tongzhou, apa bedanya? Ya, Tuan Muda benar. Kami mendengarkanmu. Oh, saya mengerti. Ini adalah solusi jangka panjang. Ya. Harum. Saudara Shen Huan benar-benar mampu. Ikuti saya dan serahkan bakat Anda. Tuan Muda, jangan katakan itu. Saya mengikuti Anda. Ini tidak setiap hari. Apakah Anda semua mengalami kemajuan? Pakai parfum elegan ini. Dan lipstik merah muda koral. Berikan pada tuanmu. Saya pergi ke Tongzhou beberapa hari yang lalu. Sudah dikirim satu salinan. Aku tidak punya waktu untuk memberitahumu. Saya lalai. Saya akan menuliskan cara persiapannya nanti. Kirimkan ke Yijing. Kirimkan ke Yijing. Seorang wanita berusia 20 tahun meminta untuk bertemu dengannya. Dia bilang dia ingin bertemu dengan pembuat lipstik. Nyonya. Hong belum terjual. Rihong hanya membuat model. Bukan ke dunia luar. Siapa wanita ini? Apa yang kamu inginkan dariku? Cepat masuk. Bagus. Keluarga NU telah bertemu Xiao Chen Qianhu, Wan Fu. Orang ini sepertinya karakter yang kuat seperti Wang Xifeng. Jangan meremehkannya. Saya tidak tahu apakah Nyonya akan datang. Apa yang bisa kamu ajarkan padaku? UPS. Buddha itu hanyalah seorang perawat basah. Tidak layak untuk kata Nyonya. Tuan Muda, panggil saja saya Yinyue. Nyonya adalah seseorang yang dekat dengan Tuan Ju. Pantas. Mari kita mulai berbisnis. Lipstik dan parfum yang diberikan Zhongxian padaku. Semuanya sangat bagus. Keluarga Buddha ingin meminta sebagian dari majikannya. Terima kasih kepada ibu atas apresiasinya. Namun bersenang-senang sendirian tidak sebaik bersenang-senang bersama. Apa yang Tuan Muda katakan adalah seperti halo semuanya. Itu sangat bagus. Aku ingin bertanya pada Tuhan. Jadilah agen kecantikan saya. Agen. Apakah dia taring? Bukan orang yang suka gigi. Anda membantu saya menjual barang. Dapatkan 30% dari harga pembelian sebagai keuntungan. Anda juga dapat merekrut orang offline. Rekrut 5 atau lebih untuk maju. Tarik offline. Keuntungan. Rekrut offline lagi. Naik ke tingkat ketiga. 0,5%. Tunggu sampai Anda merekrut 50 orang. Duduk saja dan kirim uang. Ya Tuhan. Kenapa kamu tidak membiarkanku lebih awal? Apakah Anda tahu, Pak? Nyonya berpikir itu mungkin layak dan layak. Keluarga Buddha akan menghubungi Anda sekarang. 3-5 hari. Pasti ada lebih dari 10 orang. Lalu aku akan biarkan seseorang melakukannya. Medali perak kecantikan kelas 7. Ambil dalam 5 hari. Saya. Jaga dirimu baik-baik. Tuan Muda, tapi saya harus menyimpannya untuk keluarga Buddha. Saya telah menemukan cukup banyak orang. Bisakah seseorang dipromosikan menjadi cantik? Hei, ikuti aturannya. Cobalah yang terbaik. Kemudian keluarga Buddha akan mengucapkan selamat tinggal terlebih dahulu. Saya akan memberi selamat kepada Tuan Muda dalam 5 hari. Sayangnya. Pak, itu benar. Liu Xiaohui kontemporer. Jika saya seorang laki-laki, saya tidak tahan lagi. Haha, ya, wanita ini terlalu mempesona, bukan? Ingat. Anda hanya dapat membicarakan bisnis dengan orang seperti ini. Katakan sesuatu yang lain. Saya tidak tahu bagaimana dia meninggal. Tuan Muda masih luar biasa. UPS. Bawakan aku pena dan tinta. Tuliskan nilai agen. Ini adalah bisnis besar. Oke. Tuan Muda, bagaimana cara mengelola agen ini? Itu terlalu kasar. Memang. Kamu punya ide bagus. Tuan Muda. Lebih baik menelepon Ji Xianlu.
Hei, itu nama yang bagus. Hei, nama yang luar biasa. Luar biasa. Bagus. Ini untukmu. Apa ini? Oh, ini adalah sebuah bar. Kamu terlalu pelit, nak. Anda hanya bisa meminum anggur ini sedikit. Hei, ini bukan untuk diminum. Ini disebut parfum. Sama seperti dupa. Itu disemprotkan ke tubuh. Bagaimana baunya? Baunya enak sekali. Itu. Bagaimana dengan ini? Yang ini. Sebut saja lipstik. Sama seperti pemerah pipi. Taruh di mulutmu. Tidak, Anda mencobanya. Ya. Ya. Ha. Benda ini tidak berguna di pasukan timur dan barat. Untuk apa Anda menggunakannya? Mungkinkah itu? Apa rencana lain yang dimiliki anak Anda? Ini dia. Pastinya. Itu karena. Oh, saya tahu. Anakmu ingin aku melakukannya. Berpura-pura menjadi gadis kecil itu. Lalu aku akan menemanimu ke Kabupaten Guan. Periksa cabang kultus. Seperti yang diharapkan, Kapten mengetahui segalanya dengan baik. Gadis ini benar sekali. Anakmu penuh dengan trik. Berangkat besok. Ya. Kapten wanita ini mencarikan saya salinan lainnya. Apakah kita perlu menggiling monster sampai ke bos? Gadis. Saatnya masuk ke dalam mobil. Ya. Saudara Yuan. Dia lebih gesit dari kita. Bagaimana kita bisa membiarkan dia jatuh ke dalam rangkap kita? Ya. Belum masuk ke dalam mobil. Oh. Pergi sekarang. Berjalan-jalan. Hei. Di manakah pimpinan aliran sesat? Kota Guan tidak besar. Tidak mudah ditemukan. Kamu nak. Pasti ada jalan. Solusinya adalah berpura-pura sakit. Ya, berpura-pura sakit. Berpura-pura menjadi dokter biasa, penyakit jahat yang tidak terlihat. Atas nama mengobati penyakit dengan bantuan aliran sesat, pergi dan cari tahu. Oh, saya mengerti. Ya, semoga kali ini berjalan baik. Jangan membuat kesalahan lagi. UPS. Dadaku sakit. UPS. UPS. Nona. Bagaimana kabarnya? Pelayan. Hubungi dokter dengan cepat. Oke. Penyakit wanita ini, sebenarnya tidak ada yang bisa kulakukan untukmu. Dokter, tolong periksa kembali denyut nadi saya. Sekalipun Anda meresepkan obat sampingan, tidak masalah. Sayangnya, malu-malu. Sayangnya. Jangan tidak sabar. Wanita itu kadang-kadang masuk angin. Tidak perlu mencari biksu atau penganut Tao. Kami meminta Tuhan untuk mengusir roh jahat. Lebih baik mencari peribaian. Wil Yang Niang, 10 mil selatan kota. Ketulusan mengarah pada spiritualitas. Ini benar-benar berhasil. Itu tidak mungkin menipu, bukan? Menurutku kalian berdua adalah pelayan yang setia. Baru saja mengatakan itu. Jangan pernah mengatakan ada Tuhan lain. Yang mulia Bailian sangat tabu dalam hal ini. Oh.
Cepat. Bantu wanita tertua keluar. Kalian berdua di sini untuk mencari bantuan dari gadis peri. Ya. Ikuti aku. Terima kasih. Tolong bantu wanita tertua di keluarga saya. Saudaraku, jangan khawatir. Ikutlah denganku. Bagus. Ini adalah SSST. Diagnosis denyut nadi dengan benang gantung. Siapa wanitamu? Saya bertemu roh jahat selama perjalanan saya. Cukup disampaikan tepat waktu. Minta peri untuk membacakan mantra. Meja dupa. Saya benci melihat orang lain paling menderita. Metode ajaib peri. Dewi peri. Nona orang yang beruntung. Pasti akan bangun. Bodhisattva memberkati. Nona aman. Bangun. Bibi peri. Mengapa wanita tertua belum bangun? Mungkin waktunya belum tiba. Tunggu aku istirahat sebentar. Tolong undang para dewa lagi. Rasa ini. Tetaplah bersama kafe internet generasi selanjutnya. Ini seperti perokok pasif. Nona mudamu terlalu jahat. Saya perlu bergabung dengan orang terhormat lainnya. Bibi peri. Kami ingin meningkatkan penawaran. Tolong bantu saya. Murid itu pergi mengundang Yang Mulia. Harap tunggu. Perak langka. Yang Mulia setempat ada di sini. Mengapa kamu tidak segera muncul? Bertemu dengan Yang Mulia. Sedikit menyenangkan. Terima kasih Tuan. Lihat keajaiban keabadian. Bangun. Benar saja, Yang Mulia memiliki kekuatan magis. Dharma abadi Yang Mulia sangatlah luas. Wanita tertua baru saja bangun. Saya ingin pergi ke aula samping untuk memulihkan diri dulu. Saya akan meminta Yang Mulia untuk membacakan mantranya nanti. Silakan. Jangan buang waktu. Sekali lagi terima kasih, Yang Mulia. Lakukan itu untuk wanita itu. Aku harus mengucapkan mantranya sendirian. Tidak seorang pun boleh mengganggu. Yakinlah. Kami akan menunggu di luar kuil. Tidak ada yang akan masuk tanpa keputusan itu. Tentu saja untuk kami. Tidak akan mengganggu Yang Mulia. Tidak ada hal tak terduga yang akan terjadi, bukan? Tidak. Ini seperti ada sebelumnya keterampilan orang itu. Berhati-hatilah agar tidak ketahuan. Ah. Dari Yang Mulia dan wanita peri. Kekuatan sihirnya sungguh luar biasa. Pemuda ini silakan masuk. Aku akan pergi melihatnya dulu. Catatan. Jangan sampai tertangkap oleh patroli malam. Bagus. Hei. Bibi peri Yang Mulia. Lalu bagaimana dengan wanita tertua dan yang lainnya? Gerbong di pintu belakang semuanya hilang. Hanya setumpuk kotoran kuda. Apakah sudah naik? Apakah ada hantu? Omong kosong. Peri memiliki kekuatan yang tak terbatas. Orang Saudi. Pelindung Dharma. Ada sesuatu di langit-langit. Saya menunggu untuk pergi mencari keabadian. Jangan pikirkan itu, semuanya. Kembali setelah 3 hari. Ini adalah meterai Yang Mulia. Ibu tua yang tak bernyawa muncul. Sungguh suatu keajaiban. Kamu nak. Seni bela diri yang jarang. Penuh konspirasi dan konspirasi. Nona Wang. Inilah kebijaksanaan dan ilmu pengetahuan. Tangkap monster itu tanpa melukai siapapun. Masih menjaga kestabilan jemaat. Berkelahi dan membunuh itu tidak baik. Tidak boleh melukai bunga dan tanaman. Benar saja, Tuan Sinyuan akan memiliki hidup yang kekal. Gadis baik. Tapi bagaimana cara keluarnya? Apa yang harus dilakukan dengan monster di kuil?
melarikan diri, orang yang stabil. Itu urusanmu. Tuan muda. Saya akan tidur sampai fajar dan saya akan memakainya. Saya tidak bisa pergi dengan dua beban ini. Anda semua mengira saya punya solusinya. Install ulang. Gadis ini akan pergi sendiri. Biarkan aliran sesat mengekspos Anda. Ini adalah kawat emas dari halaman besi. Anda ingin saya menggunakan kawat. Diikat ke atap. Di pohon poplar di luar kuil. Terbang melintasi langit. Nona Wang bisa terbang. Aku dan anakku tidak bisa melakukannya. Bagaimana dengan mereka berdua? Nona Wang memperbaiki kepala dan ekor kabel baja. Saudara Xianming, ayo bermain terbang melintasi langit. Saya membawa Dewi. Anda membawa tongkat ajaib. Ikat roll dengan erat menggunakan ikat pinggang. Itu tidak akan pernah jatuh. Apakah Anda meniru orang ibarat daya? Garis zip. Segala yang ada di langit dan di bumi adalah guruku. Tapi gadis, harap diingat. Tali geser untuk mencapai ketinggian di dalam candi, rendah di luar. Kalau tidak, itu akan menjadi buruk. Mengerti? Luo Chao bertele-tele. Saudara Xianming, ada sesuatu yang harus Anda lakukan. Saya ingin Anda menulis pemberitahuan. Katanya. Dewi dan tongkat Tuhan menuntun kita menemukan keabadian. Kembalilah dalam beberapa hari. Biarkan monster itu menunggu. Tuan muda baru saja memberi perintah. Mari kita ambil dulu. Tarik keluar sebelum kita bicara. Detail adalah yang paling penting. Bersiaplah untuk yang terburuk. Arah terbaik untuk diusahakan. Ya. Ini hanyalah sebuah trik sulap. Ini adalah gigi ayam rumput. Gigitan yang sangat kuat. Han Zongqi. Pimpin Letnan 3 untuk mengawasi Dewi Tongkat Ajaib. Penyiksaan besok. Sun Tong. Naik kuda cepat ke Sisifang untuk melaporkan berita tersebut. Pindahkan pasukan. Penghargaan ini diberikan kepada Tuan Muda Yuan. Manfaat. Balas padaku. Saya tidak suka mendengarkan sanjungan itu. Hilang. Ibu tua tanpa kehidupan. Kampung halaman vakum. Omong kosong. Berpikirlah jernih sebelum berbicara. Keajaibanmu berhasil. Akan dijatuhkan oleh gadis kecil itu. Kalaupun ingin menyombongkan diri, Anda harus menyusunnya terlebih dahulu. Jawab dengan jujur. Nama. Siapa kamu? Kapan mata-mata utara datang untuk mengambil alih kendali? Berhentilah bicara terlalu keras. Bersikaplah tangguh lagi. Saya akan membiarkan Cui Baihu jatuh di wajahmu. 4 kata untuk monster pemujaan. Anda dapat mengenali orang kemanapun Anda pergi. Aku menceritakan semuanya padamu. Mohon ampun pada petugas. Namaku Wang Youin. Milik Tian Jinwei. Jurumudi cabang Renguan dalam aliran sesat. Banyak bicara. Jianu akan datang. Bertemu dengan pelatih kepala Gu Tianxi. Kami hanya menerima. Tidak terlibat dalam negosiasi. Ya. Resmi, selamatkan hidupmu. Saya benar-benar tidak berbicara omong kosong. Saya hanya mendengar. Merencanakan sesuatu yang besar tentang nasib dunia. Jika saya berbicara omong kosong, Anda menyalakan lentera langit dan membakar saya sampai mati. Menurutku dia tidak berbicara omong kosong. Lau Cui, Lau Han. Bicaralah padanya lagi. Jadikan pengakuan Anda kuat. Dengan sisi Sanwu, perbandingan pengakuan lisan para dewi. Jangan lewatkan itu. Mereka menipu rakyat. Juga harus merekrut. Relatif solid. Ya. Saya akan membawanya untuk menandatanganinya nanti. Ambil pernyataan awal. Tuan muda. Tidak ada pertanyaan lagi. Kiosnya semakin besar. Tidak bisa meniru Zhuge Liang dan mati karena kelelahan. Urusan bisnis dan politik harus besar. Tergantung pada manajemen. Belajarlah untuk melepaskan. Hanya dengan begitu Anda dapat memiliki karir resmi yang sejahtera. Uang mengalir masuk. Langit cerah dan bumi cerah. Tuhan Yang Maha Esa telah datang untuk menunjukkan semangatnya. Benar-benar bangun. Sangat kuat. Luar biasa. Saudara Yuan, kamu bangun. Di mana ini? Saya telah melakukan perjalanan melintasi waktu, bepergian melalui tahun-tahun kekeringan. Sebuah keluarga dengan hanya 4 dinding, seorang anak malang yang tidak punya apa-apa. Karena tidak ada panen. Saking laparnya, saya tercengang. Sekarang saya diusir oleh pendeta Tao. Tuan Abadi benar-benar memiliki kekuatan magis. Anakku benar-benar bangun. Setan Lang telah diusir. Kamu lihat, hadiah ini. Pendeta Tao. Keluarga saya benar-benar tidak mampu membayar uang saat ini. Jika tidak, saya pergi ke kuil Tao untuk bekerja. Biarkan aku melunasi hutangmu. Ibu tua ini sudah sangat tua. Untuk menyelamatkanku, Anda harus membayar hutang Anda untuk bekerja. Saya sangat ingin dia pergi. Maka aku tidak seperti itu. Terima kasih, Pendeta Tao, karena telah menyelamatkan saya. Tapi aku benar-benar tidak punya uang saat ini.
Saya ingin tahu apakah saya dapat menunda pembayaran untuk sementara waktu. Jangan khawatir. Hanya berhutang 1 bulan. Beberapa bulan kemudian, saya pasti akan membayar Anda kembali pokok pinjaman beserta bunganya. Hei, itu saja. Sebulan kemudian, hanya 10 TL. Terima kasih, Pendeta Tao. Saya menulis IO. Saya berjanji, tidak pernah default. Perpisahan. Ayo pergi. Ayo pergi. Hilang, hilang. Nah, Anda sudah bangun. Tapi sekarang kita. Saya berhutang 10 tael perak kepada Guru Tao. Tapi bagaimana cara membayarnya kembali? Saya adalah orang modern yang datang ke zaman kuno. Saya adalah modern yang datang ke zaman kuno. Apakah ada cara untuk bertahan hidup? Benar. Pada zaman dahulu, sekarang terjadi kekeringan yang parah. Mereka tidak bisa mendapatkan air tanah. Jika saya bisa membuat sumur air bertekanan saat ini, apakah Anda masih khawatir tidak punya uang untuk dibelanjakan? Bu, jangan khawatir. Saya punya cara untuk menghasilkan uang. Ya. Oke. Di masa kemarau ini, bisakah kita membangun sumur air bertekanan ini? Anda pasti bisa menghasilkan uang dengan kerajinan ini. Benar. Carilah Tao Zhang yang terakhir kali. Dia mempunyai pengaruh yang besar. Ini pasti akan membantu saya mempromosikannya. Saudara Yuan, kenapa kamu di sini? Masalah dengan pengkhotbah. Saya punya sesuatu yang penting untuk dibicarakan. Saudara Yuan nanti, saya akan bertanya pada Pendeta Tao. Guru sangat pintar. Dia sudah lama berharap kamu akan datang hari ini. Apakah ini suatu kebetulan? Ya. Tuan Yuan ada di sini. Pergi. Aduh kamu. Saudara Yuan. Lama tidak bertemu. Halo Pak. Si kecil akan datang hari ini. Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan Anda. Masuk dan undang saya. Duduklah. Saudara Yuan. Jika Anda ingin mengatakan sesuatu, tidak apa-apa untuk mengatakannya. Hei. Pendeta Tao. Kekeringan parah baru-baru ini. Saya punya sesuatu yang memompa air. Pendeta Tao, kamu lihat. Ini adalah versi pompa yang lebih kecil. Perbesar 10 kali. Pasang pintu jebakan. Dapat mengambil air dari sumur. Saudara Yuan. Bukankah ini pistol air? Apakah Anda mengolok-olok kami? Itu saja. Lakukan sesuatu secara kredit. Ini pertama kalinya bagimu. Sekarang hal itu terjadi lagi. Bukan dua saudara Tao. Ini untuk demonstrasi. Jika benar-benar berhasil, bisa menyelamatkan kekeringan. Hei, lihat aku. Dan ada gambarnya? Hal ini, sangat mirip dengan mobil Heng Seng. Namun desain katupnya lebih pintar. Tidak mungkin. Mungkinkah sumur air bertekanan itu sudah ada? Memang didesain lebih indah dari mobil Heng Seng. Tapi terlihat vulgar. Orang mungkin tidak menyukainya. Lewat sini, Ziyu. Bawakan aku pena dan tinta. Itu guru. Inilah cacing tanah, binatang mitos yang mengendalikan air. Tertutup di luar. Baik hukum maupun moral. Dan cantik. Pendeta Tao ada di sini untuk mengemasnya untuk saya. Saudara Yuan ingin menggunakan ini untuk melunasi utangnya. Bagaimana dengan saya? Ingin bekerja sama dengan Pendeta Tao untuk meringankan kekeringan. Kedua, hasilkan uang untuk melunasi rekening. Ketiga, mempromosikan Taoisme. Di sini sudah lama kering. Hal ini kebetulan bermanfaat. Sampel siap dalam 3 hari. Biarkan aku pergi, mengubah dawang zuang. Semua mendengarkan pengaturan pengkhotbah. Semuanya. Ini adalah urat air. Seorang pemuda menggali lubang. Ruang yang cukup untuk pintu masuk lubang. Dapat menghemat tenaga kerja, mendapatkan alat. Penggalian. Hei, tanahnya basah, ada air. Benar-benar ada air.
Pendeta tahu, lubang ini sangat kecil. Saya takut. Tidak bisa memasukkan larasnya? Gunakan lebih banyak air selama membajak musim semi. Apakah ini tidak cukup? Hai Patriark. Jangan panik, jangan panik. Saudara Yuan punya banyak ide. Saudara Yuan, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda. Ya, jangan khawatir, semuanya mundur untuk saat ini. Pergi. Bagus. Ini disebut sumur air bertekanan, mampu memanfaatkan sumber air bawah tanah, dipompa terus-menerus. Hal ini bagus. Bisakah kamu menyusahkanku? Kencangkan ujung kuku ini. Semakin ketat tekanannya, semakin baik. Air, keluar dari air. Benar-benar basah. Sawah kita bisa terselamatkan. Tuhan memberkati. Chen Yuan, terima kasih padamu. Sekarang desa kami bisa diselamatkan. Seseorang datang. 50 tael perak ini. Mohon menerimanya. Hei, ambillah. Hei, sebaik ini saja. Andai seluruh desa mempunyai air. Apakah itu tidak cukup? Teman-teman, saya punya cara untuk menggali sumur yang lebih dalam. Ambil air 3 kaki di bawah tanah. Namun air sulit didapat. Sekarang saya sudah menemukannya. Itu milikku. Saya ingin mendirikan perusahaan air Tong Yuan. Manajemen terpadu penjualan air. Yakinlah. Harganya benar-benar adil. Oke. UPS, oke. Teman-teman, tahun ini kekeringan. Chen Yuan dapat membantu kita menggunakan air. Sungguh sebuah berkah. Pendirian Tong Yuan Shuixing. Kepada saudara sebangsa kita, berita yang sangat bagus. Pendirian Tong Yuan Shuixing. Kepada saudara sebangsa kita, berita yang sangat bagus. Benar. Ya. Sudah selesai. Saya benar-benar menghasilkan uang. Tunggu hingga elemen air Tong Yuan terbentuk. Saya tidak perlu khawatir tidak mempunyai uang untuk menghasilkan uang. Laki-laki tua dan muda. Tong Yuan Shuixing hari ini. Resmi didirikan. Bagus. Padahal elemen air ini milik saya. Tapi sumber airnya adalah sumber kehidupan Dawang Zuang kami. Harus menjaganya tetap aman. Saudara Yuan, jangan khawatir. Bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku, juga akan menjaga sumber air. Itu saja. Ya. Masukkan air saya. Ada 3 aturan yang harus diikuti. Pertama, patuhi hukum Ming. Kedua, didedikasikan untuk mengambil air untuk desa. Ketiga, sumur bertekanan adalah rahasia Tao. Tidak boleh disebarkan keluar. Gajinya tidak akan berkurang untuk semua orang. Bagus. 7 pon. Anda adalah pemimpin tim yang baik. Bawa 6 orang untuk berjaga. Bagus. Semuanya, lihatlah. 10 tael perak. Berinvestasilah dalam bisnis air Brother Yuan. Saudara Yuan, jangan terlalu sedikit. Pendeta tahu, ini dia. Investasi putaran benih. Apa maksudmu? Ini tidak lebih dari itu. Saya telah menangkap cahaya dari sifat berair Anda. Tidak, saudara Yuan. Ada orang yang mengambil air dari sumur. Apa? Begitu dibuka, seseorang merusak tempat itu. Bukankah ini pertanda kerusakan bagiku? Pergi. Orang-orang. Persetan dia dengan penis. Pergi. Sumur ini harus menjadi milik kita. Apa yang sedang kamu lakukan, anak laki-laki? Saya dari kantor luar negeri Yuan Li. Seseorang yang berakal akan menyerahkan ini dengan baik. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar padamu. Kami menggalinya dengan baik. Mengapa saya harus memberikannya kepada Anda? Tuan ketiga, omong kosong apa yang kamu bicarakan dengannya? Ambil itu. Sekaranglah waktunya untuk menetapkan otoritas Anda. Kita tidak boleh membiarkan mereka berhasil. Tapi bagaimana bisa? Usir mereka. Mengerti. Semua orang mundur ke sumur. Bodoh. Apa gunanya mundur ke dalam sumur? Sebaik ini hari ini. Kami akan membuat keputusan. Hambatan. Lihatlah kekuatan magisku. UPS. Bau sekali. Mataku. Kembali. 1 langkah lebih jauh. Dia akan berakhir seperti dia. Mundur. Menarik. Wah, tunggu saja aku. Cepat atau lambat, sumur ini menjadi milik kantor luar negeri Yuan Li. Saudara Yuan luar biasa. Kamu terlalu hebat, saudara Yuan. Luar biasa. Kamu terlalu hebat, bukan? Luar biasa. Ini baru permulaan. Dawang Zuang menjadi sasaran. Saya khawatir saya tidak akan seberuntung itu lain kali. Saya perlu merekrut dengan cepat. Patriark. Kita perlu segera membentuk tim perlindungan air. Jika tidak, keluarga Li akan datang lagi lain kali. Kita tidak bisa mencegahnya. Saya sudah mempunyai ide ini sejak lama. Hanya saja tidak ada yang memimpin. Bagaimana Anda melakukannya? Kami membutuhkan 20 orang kuat. Lindungi sumber air secara bertahap. Jangan biarkan siapapun merebutnya. Adapun keluarga Li, aku punya caraku sendiri.
Saudara Yuan. Ini adalah menyala dengan api. Kantong mesiu yang mudah meledak. UPS. Hal ini, saya hanya mendengarnya dalam rumor. Tanpa diduga. Saudara Yuan, bisakah kamu melakukannya? Sang patriark memiliki penglihatan yang bagus. Setelah benda ini meledak. Kekuatan tak terbatas. Jika keluarga Li datang lagi, mari kita gunakan ini untuk membujuk mereka mundur. Memang ada sesuatu di dunia ini, senjata yang sangat ampuh. Sekarang lebih baik. Tidak peduli siapa yang datang untuk mengambil sumber air mulai sekarang. Kami tidak takut lagi. Saudara Chen, penjahatnya adalah pengurus kantor luar negeri Yuan Li. Pelayan lisan dari terakhir kali. Saya menyinggung Anda dengan datang untuk mengambil air. Li Yuanwei secara khusus pergi ke sebuah restoran di luar kota. Adakah jam makan untuk minta maaf? Tolong besok. Pastikan untuk pergi ke sana untuk menghargai wajah Anda. Zilin Lou ya Bu. Oke, aku mengerti. Katakan padaku aku akan pergi. Baiklah, kalau begitu saya akan menunggu Anda, Tuan Chen. Saya akan kembali dan pulih dulu. Saudara Yuaner. Di luar Yuan Li, ada 10 mil dan 8 desa. Pencatut terkenal. Undangan ini pasti penipuan. Ya. Terakhir kali kita, baru setelah itu dia menyinggung orang lain selain Tuan Li. Dia ingin mentraktir kita makan malam. Ini jelas merupakan perjamuan Hongmen. Tidak masalah. Tong Yuan Shuixing ingin tumbuh lebih besar. Dawang Zuang saja tidak cukup. Terlebih lagi, saya membawa bubuk mesiu. Tidak ada salahnya untuk pergi dan menemuinya. Maka berhati-hatilah. Saudara Wang dan saya akan pergi. Anda menyimpan air di sini. Saudara Chen ada di sini. Duduklah dengan cepat. Saudara Chen, datang dan selamat. Tuan Li mencari saya di luar. Anda ingin berbicara dengan saya. Apakah tentang kerjasama dengan ban air Tong Yuan? Saudara Chen sangat pintar. Ini adalah sumber air. Saya berencana menginvestasikan uang untuk membeli saham, bagikan keuntungan dengan Anda. Oh. Ceritakan padaku tentang hal itu. Bagaimana Anda berencana berinvestasi saham? Maksud Chen Yuanwei. Dia memiliki tato 100 tael perak. Dapatkan untung 90%. Anda akan mendapatkan 10% manfaat jika Anda melakukan apa yang Anda bisa. Ide yang bagus. Saudara Chen setuju. Maksudku, Anda membuat perhitungan yang bagus. Ini adalah sumber air. Itu awalnya milikku. Semua keuntungan adalah milik saya. Sekarang, Tuan Li hanya punya sisa 100 tael. Saya hanya ingin membagi 90% keuntungannya. Ini tidak. Apakah kamu pandai menghitung? Bermarga Chen, jika Anda tidak makan roti panggang, Anda akan dihukum dengan minum anggur. Setuju dengan patuh. Jika tidak, percaya atau tidak, aku tidak akan membiarkanmu keluar dari gedung ini. Anda mencari kematian. Siang hari bolong. Lang Lang Qian Kun. Anda berani melakukan pembunuhan. Kantong mesiu ini meledak. Hati-hati, aku akan mati bersamamu. Bubuk mesiu, Tuan Chen. Bicaralah dengan baik jika ada yang ingin Anda katakan. Anak laki-laki. Jangan menakutiku juga. Kesulitan dalam membuat bubuk mesiu. Saya tidak percaya Anda bisa melakukannya. Memiliki kemampuan. Mainkan satu untuk saya dengarkan. Oke. Karena kamu tidak percaya. Lalu aku akan memesan satu. Cobalah. Kamu sangat berani. Ah. Jika kamu berani lagi, KAI menginginkan bisnisku. Hati-hati. Saya akan memesan 2 lagi untuk dicoba. Kekuatan bubuk mesiu ini bisa membunuh orang. Berlari dengan cepat. Cepatlah, Tuan. Orang ini serius. Kita tidak bisa melawannya. Bubuk mesiu ini sangat kuat. Lakukan saja. Itulah betapa kuatnya itu. Oh, Saudara Wang. Berhentilah membual. Mari kita pikirkan bagaimana cara memberikan kompensasi. Tuan muda memiliki semangat dan tanggung jawab yang baik. Gadis. Kompensasi atas barang yang rusak. Inilah yang seharusnya terjadi. Lalu biarkan gadis kecil itu mewakili gedung Wansheng. Mari kita bicara tentang kompensasi. Gadis tolong bicara. 2 kursi topi resmi dan meja persegi. Semuanya dari Huang Huali. Kursi itu bisa ditukar dengan 1, 2 atau 5 sen perak. 2 adalah 3 tael. Kuadratkan beberapa 2 liang. Lantainya dari kayu jati. Ubah itu. Ada pula penyapu anggur. Harga totalnya 82,5 sen. Ada juga makanan yang dipesan dari dapur. Hei. Gadis, ini adalah pembayaran hutang. Itu wajar.
Tapi tidak ada apa-apa, bisnis saya baru saja dimulai. Benar-benar tidak ada uang untuk kompensasi. Jika tidak, saya punya satu yang bernilai 100 TL. Aku ingin tahu apakah gadis itu bersedia menerimanya? Barang modern. Anda memiliki banyak hal yang tidak Anda miliki di zaman dahulu. Keluarkan saja. Bisa menghasilkan uang untukku, mungkin. Anda juga dapat memanfaatkan kesempatan ini untuk mengembangkan bisnis Anda. Oh, resep rahasia apa? Saya ingin tahu apakah saya boleh minjam dapur untuk digunakan. Siapkan dada ayam. Dan merendam jamur shiitake. Saya menunjukkannya kepada gadis itu. Tentu saja. Pak, silakan lewat sini. Suhu tungku 80% stabil. Ambil setelah jam kerja. Sari ayam ini belum pernah muncul pada zaman dahulu. Hanya perlu sedikit. Ini akan membuat masakan lebih segar dan empuk. Pasti bermanfaat untuk restoran ini. Oke. Ayo gadis. Rasakan bagaimana rasanya. Sangat segar. Bagaimana kamu melakukannya? Benda ini disebut sari ayam. Bisakah? Itu sepadan dengan kompensasi yang baru saja saya bayarkan. Nilai sari ayam ini jauh melebihi nilai barang yang rusak. Tuan muda sangat bersedia. Jembatan ke jembatan, jalan kembali. Saya punya ide. Bertemanlah dengan resep. Buka toko baru dengan gadis itu. Ciri utamanya adalah sari ayam ini. Apa yang gadis itu pikirkan? Tentu saja. Dengan resep rahasia sari ayam ini. Bisnis toko baru pasti bagus. Nama keluarga saya adalah Shen. Guru, jika Anda mau, kami membaginya 50-50. Tanda tangani sekarang. Selamat bekerja sama, Nona-Nona. Nona Shen senang diajak bekerja sama. Ditandatangani oleh Tuan Chen. Kaligrafi saya jelek. Gunakan ini untuk menulis. Apa yang digunakan Tuan Chen? Menulis dengan baik dan lancar. Ini disebut pena bulu ayam. Masyarakat Thailand mulai menggunakannya sekitar 1000 tahun yang lalu. Sangat berguna. Ini lebih mudah dilakukan dibandingkan dengan kuas. Adikku merasakan manfaatnya. Saya akan sampai di sana. Dapat menulis metode persiapan. Bagus. Kedua hal ini, biarkan Tuan Chen menghitung bagiannya. Tidak ada segel. Lalu tekan sidik jari Anda. Tuan muda memberi nama toko baru itu. Tuan muda memberi nama toko baru itu. Sebut saja Wei Kuan Sai. Memasuki permainan dengan selera memang pantas. Nama yang bagus adalah Wei Kuan Sai. Daftar rasa sari ayam. Saya masih punya MSG. Ini bisa disimpan untuk waktu yang lama. Saya akan menuliskan metode persiapannya ketika waktunya tiba. Yijing digunakan di Wei Kuan Sai. Oke. Dengan MSG dan sari ayam ini, bisnis Wei Kuan Sai pasti sedang booming. Satu hal lagi. Saya biasanya cukup sibuk di pedesaan. Mungkin tidak bisa mengurus bisnis. Saat itu, mohon maaf, penjaga toko Shen. Tentu saja tidak masalah. Kakak Iwan, sepupumu ada di sini untuk menemuimu. Sepupu. Halo, Tuan Muda. Ini tidak. Pembantu penjaga toko Shen, Zilan? Bagaimana cara berpura-pura menjadi pelayan? Shen Ruiki. Anda menyamar sebagai seorang pria, sepupu. Saudara Wei mendengar bahwa Anda memberi tekanan pada air dengan baik. Datang ke sini khusus untuk melihat-lihat. Terima kasih atas perhatianmu, sepupu. Ayo, saya akan mengajak Anda melihat sumur air bertekanan. Penjaga toko Shen ini. Dia benar-benar tahu cara melakukan trik. Pergi. Halo saudara Yuan. Jangan khawatirkan aku jika kamu sibuk. Meskipun sumur tekanan ini adalah suatu kebetulan, tapi Anda hanya bisa mengambil air dalam jarak 3 kaki. Oh, sepupu, kamu bisa melihat dengan jelas. Sepupu, elemen air Anda terorganisir dengan baik. Bolehkah saya meminta nasihat tentang cara mempekerjakan orang? Sangat mudah untuk mendapatkan air. Namun sumur air bertekanan tersebut rusak. Anda harus mengatur tenaga untuk mengambilnya dalam beberapa bagian. Pemisahan proses. Lebih efisien.
Oke. Pikir Pindao. Saudara Yuan hanya tahu cara membuat sumur bertekanan tanpa diduga. Ada juga cara untuk mempekerjakan orang. Halo Pak. Sepupu ini. Mampirlah untuk melihat garis air. Tuan Sepupu, apa pendapat Anda tentang kualitas air ini? Keterampilan mekanik. Terorganisir dengan baik. Saya bersedia berinvestasi. 1.000 tael perak. 1.000 tael perak. 30%. Sepupu. Kontrak telah dibuat. Kami tidak ikut campur dalam operasi. Pindao tidak keberatan. Buat saja keputusannya. Sepupuku takut aku akan menipumu. Tidak. Ini terlalu mendadak. Cepat atau lambat industri ini akan berkembang skalanya. Kami menyediakan uang. Bisnis door-to-door ini. Sepupu saya belum mau melakukannya. UPS. Ini semua salahku karena tidak bersiap. Saudara Yuaner, lihat. Ini adalah uang untuk investasi. Sepupu, tolong ambil stok. Aku tidak perlu mempercayai sepupuku. Oke. Lalu soal air ini. Aku hanya mengganggumu, Tuan. Ya. Semua wanita adalah ratu drama. Orang dahulu tidak pernah menipu saya. Saudara Yuan. Parit sudah siap. Namun pemasangan pipa air membutuhkan bambu. Bahannya tidak cukup sekarang. Nanzu. Ada banyak di rumahku. Aku akan membawamu untuk menemukannya. Lama jauh dari rumah. Tepat pada waktunya untuk pulang dan menemui ibuku yang sudah tua. Ibu, aku kembali. Sebuah Yuan, kamu kembali. Mengapa Anda tidak meminta seseorang untuk mengirimi Anda pesan? Tidak ada yang bisa dimakan di rumah ini. Apapun yang saya lakukan enak. Anak saya menghasilkan uang. Gadis-gadis ini sedang memegang bunga. Ini. Sebuah Yuan. Bagaimana Anda menghasilkan banyak uang? Keuntungan operasional Zheng Dailai. Bu, jangan khawatir. Dengarkan Xiao Liuzi. Anda bekerja di Dawang Zuang. Saya masih tidak percaya. Anakku bijaksana. Dulu anakku terlalu nakal. Itu bukan urusanku. Ayo cepat. Cepat bersujud kepada leluhur kita. Saudara Yuan, pemuda ini. Anda harus bergabung dengan kami. Aku bahkan tidak bisa membujukmu. Kamu bilang aku sangat ahli dalam keahlianku. Mengapa Anda tidak mengizinkan saya bergabung dengan industri air? Anda adalah pemilik elemen air. Itu di bawah sana. Saya ingin bergabung dengan industri air. Perakitan dan pembongkaran gergaji dorong dan planer. Saya bisa melakukan segalanya. Apapun yang Anda ingin saya lakukan. Lalu apa yang akan kamu lakukan? Saya tahu segalanya. Ayo, biar kutunjukkan padamu. Pergi. Saya membuat hal ini. Ini mirip dengan tekanan yang Anda buat. Bisakah saya bergabung dengan Anda? Bisa mendesain. Hal yang sangat rumit. Ini adalah bakat. Harus menjaga. Tentu saja Anda bisa menambahkannya. Mulai sekarang. Anda adalah roh air saya. Konsultan eksklusif. Apa yang dimaksud dengan konsultan? Konsultan Rami. Mempunyai 3 arti. Tingkat pertama. Saya adalah masternya. Anda datang ke sini untuk mendengarkan saya. Lantai 2. Hanya desain. Sisanya. Serahkan semuanya pada orang-orang di bawah ini. Ketiga. Anda masih bayi dan tidak ada yang bisa terjadi pada Anda. Apa maksudnya yang ketiga? Anda membuat kesalahan. Apakah saya masih bisa melakukan bisnis air ini? Semuanya terserah Anda. Tapi untuk gaji, Anda perlu membayar untuk 2 pekerjaan besar. Nama keluarga saya adalah Ju. Nama saya Ju Youxiao. Saya Chen Yuan. Zi King Liu. Saya akan mengandalkan Tuan Ju mulai sekarang. Saya Ju Zhong. Dia adalah pelayan tua tuan muda. Tolong jaga aku di masa depan. Hati-hati, pasti hati-hati. 2 orang. Bergabunglah dengan industri air. Tidak perlu memesannya setiap hari. Saya mengirim seseorang untuk membawa gambarnya. Untuk saudara Zhong, dibuat sesuai gambar. Penyelesaian gaji bulanan. Hari pertama dan 15 bulan lunas. Bisa datang pada pertemuan rutin. Hahaha. Aturan ini, hanya apa yang saya inginkan. Anakku, yang paling menyebalkan. Metodis. Terima kasih bos. Tugas pertama. Buatlah 14 set mesin. Siapkan dan kirimkan ke toko ayah Zhangwu, atau elemen air datang untuk mengambilnya. Pengerjaan yang cukup dan bahannya cukup. Masalah sepele. Waktu pengiriman mesin. Saya sudah menjelaskan semuanya. Kalau begitu aku pergi dulu. Tuan Yuan berjalan perlahan. Ini panas. Makan lebih sedikit makanan mentah dan dingin. Malam, tutupi diri Anda dengan selimut. Jangan masuk angin. Jangan masuk angin. Ibu. Saya tahu. Jangan khawatir.
Itu di luar. Jaga dirimu. Ah. Tuan Yuan baik-baik saja. Xiao diperintahkan oleh penjaga toko Shen datang untuk menemukanmu. Ada sesuatu yang sulit saat ini. Saya harus meminta bantuan Anda, penjaga toko Shen. Apa yang terjadi? Penjaga toko Shen, mengapa Anda menelepon saya? Tuan Yuan, apakah kamu lelah dari jalan? Ini adalah manajer Shen Huan Shen. Hubungi Anda hari ini. Saya ingin meminta sesuatu. Tuan Yuan bukanlah orang luar. Lanjutkan. Nona. Pabrik besi saya memerlukan banyak air. Tapi, air di bengkel tidak mencukupi. Sungai Caobai jauh sekali. Gerobak lembu membawa sedikit air. Perintah pengadilan. Didesak segera. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Tuan Yuan. Hubungi Anda hari ini. Hanya ingin bertanya. Apakah ada yang bisa Anda lakukan? Dapat mengatasi masalah pasokan air di bengkel. Yakinlah, jika itu bisa diselesaikan. Gajinya mudah untuk dikatakan. Apakah mungkin? Bawa aku ke bengkel. Bagus, bangun. Nona. Hei. Konsumsi air kompor ini. Cukup untuk 10 rumah tangga selama 1 bulan. Sekarang, cukup minum air putih saja. Saya takut, kompor tidak cukup. Dawang Zuang. Mesin terbuat dari besi. Andai saja kita bisa menyelesaikan permasalahan mereka. Nanti, Anda tidak perlu khawatir dengan bahan besi. Tuan Yuan, pikirkan cara. Tuan Shen, bisa membuat pipa besi, membuat persneling? Oh ya, sebanyak yang Anda inginkan. Bisa, sebanyak yang Anda inginkan. Nah Cheng, ayo buat satu. Datanglah mesin yang terus-menerus mengalihkan air pasang. Langsung, air dari sungai Caobai. Lewat sini, bisakah itu dilakukan? Ada bahan besi, ada seorang pandai besi, ada juga gambar. Saya berjanji, dalam waktu 10 hari, air tidak cukup. Tuan Yuan, jika Anda bisa melakukannya, saya akan menjadi pengikut Anda mulai sekarang. Oke. Saya sekarang, Anda bisa membuat gambar, pergi. UPS. Hal ini, pompa Velian. Buatlah dengan benar atau seri. Betapapun rendahnya permukaan air, tetap bisa dipompa ke tempat yang lebih tinggi dan sungai Caobai. Petunjuk arah ke pabrik. Platform bumi adalah menara air. Pipa terbuat dari bambu dan kayu. Manfaatkan kesenjangan tersebut, biarkan air mengalir. 10 kali lebih cepat daripada membawa air. Itu. Jangan melihatnya, siapa sangka. Tuan muda dan nona muda. Sangat menyenangkan. Tidak sebaik. Mari kita terima mereka sebagai saudara. Kamu gadis, berbicara omong kosong lagi. Penjaga toko Shen, dia peri. Selalu dipanggil Pak. Terlalu mentah. Tidak sebaik. Sama seperti ibuku. Panggil aku Ayunan. Sebuah Yuan. Nona. Nona. Pak Ayuan. Kantor pemerintah daerah dan kantor pemerintah kota Ji memilikinya. Berhati-hatilah. Manfaatkan saja. Bagus. Tunggu besok. Pastor Zhang Wu ada di sini. Kita bisa mulai bekerja. Sumber air penting. Terpecahkan. Paman Shen. Biarkan dapur pergi di malam hari. Buatlah hidangan panas. Mengisi kembali tubuh. Ah, terima kasih, Nona. Saya akan bersiap-siap sekarang. Ya. Ayuan benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang dia katakan. Air akan tersedia besok. Itu semua berkat semuanya. Tanpa bantuan semua orang. Bagaimana bisa begitu cepat? Yang paling penting adalah, andai wanita itu tidak ada di sini, Tuan muda juga tidak akan mengambil tindakan. Zilan, Anda berbicara omong kosong lagi. Saya akan menghukum Anda karena menyalin kitab suci. Nona itu pemalu. Ayuan memiliki bakat luar biasa. Ini adalah bisnis air. Tidak layak untuk disebutkan kepada Anda. Ada rencana yang lebih besar. Dia adalah. Tanyakan padaku apa rencanaku. Saya lebih suka dapatkan posisi resmi. Zaman sekarang. Kalau ada sikap resmi akan membuka jalan, bisnis pasti akan makmur. Oh benar, saya ingat orang aslinya. Itu adalah posisi resmi yang diwariskan. Aku tidak pernah pergi. Jadi saya mengabaikannya. Hei, apakah ini posisi individu? Ratusan rumah tangga. Oh benar. Penjaga toko Shen ini melakukan bisnis selama bertahun-tahun. Pasti ada jalan. Seharusnya. Bisakah Anda mengembalikan posisi resmi saya? Hei, penjaga toko Shen. Ada yang ingin kuminta. Tuan muda. Disetujui. Wai Zhen. Chen Yuan, 100 rumah tangga. Berperan sebagai Jin Wei Sisi. Ratusan rumah tangga di luar kota Fangnan. Selamat untuk Baihu. Selamat untuk Baihu. Juga, itu benar-benar membuatku menjadi pejabat. Pergi. Beritahu saudara-saudara, mari kita lakukan nanti. Dia pejabat dari kantor Baihu. Pergi. Kunjungi 100 rumah tangga saya dan lihatlah. Mulai sekarang kamu. Itu adalah bendera kecil Baihu Suo. Meskipun ini adalah kreasi pertamaku. Tapi, harus ada hukum. Ikuti aturannya. Semuanya mudah untuk dikatakan. Jika seseorang bermain-main, main-main. Aku akan membiarkannya. Tidak ada posisi resmi. Patuh. Pesanan ratusan rumah tangga. Saya menunggu. Lakukan tugas seseorang dengan sungguh-sungguh. Harap patuhi perintah Baihu. Ziu Zimo. Aturan kantor Baihu. Tuliskan.
Mencari ukiran kayu. Digantung di dinding. Ya. Kamu dan Santong bertanggung jawab untuk merekrut anggota baru. Jadilah kuat dan kuat. Jujur dan dapat diandalkan. Orang yang licin. Tidak ada. Ya. Lauhan. Kamu dan Sanwu. Patroli sementara. Namuhang. Terbuat dari tongkat pendek setinggi 2 kaki. Han Zong. Kamu kuat. Gunakan saja batang besi besar milikmu itu. Menunggu semua orang berkumpul. Anda masing-masing memimpin tim. Mengerti? Ya. Orang-orang telah direkrut. Perlu berlatih. Ziu Zimo. Anda menetapkan peraturan ini. Rencanakan dengan hati-hati. Ya. Berdiri dalam postur militer, belok kiri dan kanan, berlari 5 km setiap hari. Chen Huan. Anda diam-diam temukan instruktur yang cocok. Rekrutmen ini, kualitas buruk. 2 km. Akankah itu? Luangkan waktumu dulu. Tidak pernah. Anda bahkan tidak bisa membedakan antara kiri dan kanan. Ngomong-ngomong, Chen Huan, apa pendapat Anda tentang parit belut ini? Tempat ini. Bagaimana dengan itu? Itu tempat yang bagus. Tapi, hanya sedikit miskin. Ya. Tidak ada satu sen pun yang dikeluarkan untuk itu. Jika Anda terus makan seperti ini, Jinshan juga akan dimakan. Rasanya seperti makan dari mangkuk emas. Bagaimana Anda ingin melakukannya? Kita mendengarkanmu, parit belut. Mulai dari Zuanmen hingga Zhouzuang, pusat lalu lintas, pedagang. Seharusnya ada cukup banyak dari luar Zuanmen. 12 mil ke Zhouzuang. Hanya ada 500 pedagang besar dan kecil. Itu. Kami mengenakan biaya keamanan. Mulai sekarang. Toko-toko dari luar Zuanmen hingga Zhouzuang. Bayar 2 sen perak setiap bulan. Dikirim ke pintu Anda. Cara untuk menghasilkan uang. Tidak ingin sia-sia. 500. 2 koin per keluarga. Itu setiap bulannya. Itu saja, 80 tael. Jika Anda menekan 5 tael, bisa membeli 10 pon beras. Ya. Jika hampir turun. Masih ada keseimbangan. Tapi, sulit untuk mengumpulkan semuanya. Jika beberapa mengumpulkan, semuanya harus dikumpulkan. Sore ini. Pergi saja dan dapatkan notifikasi dari pintu ke pintu. Pengumpulan akan dimulai pada hari pertama bulan depan. Tidak ada seorang pun yang boleh hilang. Mengerti? Aku akan membawa saudara-saudaraku bersama sore ini. Pemberitahuan gong. Tapi 100 rumah tangga, jika pedagang menolak membayar. Menolak dan menolak membayar. Lalu beritahu mereka. Keamanan publik ratusan rumah tangga, tidak gratis. Apa efeknya? Hei. Semua orang mendukung saya. Saya takut. Takut dengan tongkat besi besarmu? Bagaimana bisa? Mereka semua meyakinkan orang dengan kebajikan. Bai Huye. Tidak bagus. Chen Huan membuat orang tertawa. Apa? Siapa yang melakukannya? Ini si Deguang dari perusahaan perdagangan Fuxing. Chen Huan ingin memungut biaya keamanan. Lalu dia memukulnya. Tak sadarkan diri. Ah. Jadi bagaimana kabarnya sekarang? Saya masih terbaring di depan bank komersial sekarang. Tidak tahu personelnya. Pergi. Han Zong, ikuti saya untuk menemukan pembunuhnya. Dapat pesanannya. Ratusan rumah tangga. Perusahaan perdagangan Fuxing memiliki latar belakang yang dalam. Hati-hati. Jika saya tidak pergi, maka tidak akan ada seorang pun di kota Nancheng saya. Lalu aku akan melakukannya. Bagaimana Anda masih bisa nongkrong di Nancheng? Ya. Hati-hati. Pergi. Panggil aku Shang Ziu. Berangkat. Menyingkir, menyingkir. Hei. Nama panggilan si Deguang ini adalah si Gandang. Hebat dalam berlatih kungfu. Lebih baik dariku. Anda benar-benar orang yang jujur. Jin Yuwei resmi saya. Nancheng. Bai Husuo. Chen Yuan. Anda memukuli pejabat pengadilan. Ini adalah kejahatan pemenggalan kepala yang serius. Bersenandung. Anjing elang, saya ingin memungut biaya keamanan. Tanyakan padaku apakah tinjuku akan setuju. Si Deguang. Tenang saja. Menyerah. Jika tidak, kejahatan ditambah tingkat ketiga. Saya tidak takut. Memiliki kemampuan. Turunkan aku. Ya. Lihatlah senjata ajaibku. Ya. Sesuatu. Mataku. Sesuatu. Makan aku lagi. Kamu. Si Gandang. Menurutku kamu adalah batu yang berani mati. Ratusan rumah tangga luar biasa. 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 Senjata ajaib Bapak ini, membandingkan keterampilan pelatihan, masih luar biasa. Ikat si pembunuh. Bawa kembali ke pengadilan untuk diadili. Ya. Pedagang lingkungan yang terhormat. Mendengarkan, kita, pasukan kaisar sendiri. Simpan satu dengan aman. Bersama awal bulan depan. Distrik Baihu. Kecuali biaya keamanan. Biaya lain-lain. Peraturan yang buruk, tidak dikecualikan. Oke. Tuan muda benar-benar orang yang punya banyak rencana. Kebijaksanaan dari Zhuge. Ini adalah kata-kataku. Manfaatkan cederanya. Jangan bicara tentang seni bela diri. Tuan Yuan sungguh luar biasa. Hei, biasa saja. Chen Huan, otakmu itu, bagaimana kabarnya? Ini juga dianggap sebagai cedera yang berhubungan dengan pekerjaan. Ya, harus dihitung sebagai cedera kerja. Itu saja.
Menghukum pembunuhnya dengan berat. Ingin penjelasan? Masuk akal. Zici, Anda akan menjadi hakimnya jika si Deguang JJJYY lagi. Lauhan. Dasar tongkat besi besar, sama-sama. Yang paling kuat di gerbang selatan. Si Gan harus menentang hukum. Coba lihat, siapa yang berani meledak? Elit. Yang saya lawan adalah kaum elit. Oke. Anda pergi dan melakukan pekerjaan Anda, ya. UPS. Akhirnya selesai. Langkah kuda. Tangan terangkat. Kaki lurus. Berdiri teguh. Belok kiri. Belok kanan. Tidak buruk. Kekuatan kita semakin kuat dan kuat. Berbalik ke belakang. Seperti apa baunya? Berjalan setiap hari. Tidak mandi. Berbalik ke belakang. Anda harus menghemat air. Tidak ada lagi ide. Jika Nona Shen datang. Aku baru saja mencuci diriku sendiri. Tapi saudara-saudara ini. UPS, Zama. Shen Huan. Datang ke sini. Oh. Panggil saja saudara-saudara di atas Yaki. Datanglah ke pertemuan. Aku akan meninggalkan sarapan dulu. Rasanya lebih enak meski dingin. Ya. Hei, datang ke sini. Hei, Tuan Baihu hari ini. Mengapa Anda begitu fokus pada kebersihan? Kami berada di camp sebelumnya. Tidak mandi selama 2 bulan. Jangan membawa orang sakit juga. Apa yang harus digosok? Ada pertemuan. Seperti apa kata-katanya? Itu saja. Jika Anda tidak makannya dengan bersih, Anda tidak akan sakit. Bukan itu maksud kalimat ini. Semuanya beracun. Menyimpan uang setiap hari tanpa membuangnya. Pada hari apa gas beracun masuk ke dalam tubuh? Demam ringan. Lebih penting lagi, hal ini akan mengorbankan nyawa banyak orang. Saudara Zici adalah seorang penganut Tao. Dia bisa bersaksi. Ya. Tuan Yuan benar. Sebelum Pindao, saya berada di Gunung Songnan melihat seorang pemburu. Dia belum mandi selama setengah tahun. Semuanya bau. Semua gas beracun terakumulasi. Ini. Itu semua hukuman dari surga. Hanya Zici yang bisa membantuku memuluskan ceritaku. Bagaimana jika kita berbicara tentang wabah? Mereka bisa menjadi gila karena saya. Cepat perbaiki bukunya dan berikan kepada Tao Zhang. Biarkan dia yang mengurus sumurnya. Buatlah beberapa yang besi. Saya ingin 2 pompa Velian lagi. Gunakan bahan secukupnya. Uang. Berikan sesuai harga pasar. Jangan kehilangan uang kepada orang lain. Hei. Zi gila. Saat Anda menulis, nama Anda Xiao Liu Zi. Bawakan elemen air saudara-saudara. Kita perlu memasang pipa di sini. Ingat. Gajinya tidak boleh kurang. Membawa saudara yang tidak layak. Untuk membuka blokir di balik parit belut. Untungnya, aku tidak mencium bau busuk akhir-akhir ini. 2 hari lagi. Kita semua harus menutupinya. Hidung untuk makan. Semuanya turun. Ya. Ya. Sanwu. Setelah menara air dibangun. Anda mengatur saudara. Memompa secara bergiliran. 20 orang datang secara bergantian. Tidak perlu usaha. Mengerti. Pastikan Anda memompa cukup air. Singkirkan dulu kotoran yang ada di depan Anda. Pikirkan lagi tentang masa depan. Setidaknya kita bersaudara. Jangan sia-siakan untuk kebersihan. Selain itu, setelah menara air dibangun, saya bisa mengumpulkan uang lagi. Tuan muda. Biaya keamanan hanya cukup untuk menghasilkan surplus. Kita harus menemukan cara untuk menghasilkan uang. Itu juga benar. Saya masih harus memikirkan cara menghasilkan uang. Jin Wei yang tidak ingin menjadi orang terkaya, bukan pria yang baik. Kami pandai dalam hal air. Uang untuk biaya keamanan masih cukup. Keuntungan kotor rumah air sudah cukup. Tapi lambat. Dalam hal biaya keamanan. Cukup untuk anak-anak. Sibuk bersama untuk sementara waktu. Kita akan sia-sia. Setidaknya 2 properti. Tempat yang stabil. Waktu yang diberikan. Akhirnya menjadi pejabat. Han punya uang. Anda tidak bisa kembali ke kemiskinan. Saya perlu memikirkan beberapa cara lagi untuk menghasilkan uang. Mengerti? Saya ingin. Di Zhou Zhuang. Buka makanan cepat saji. Masak yang banyak. Hidangan panci besar dengan banyak minyak dan air. Hasilkan uang dari masyarakat akar rumput. Zhou Zhuang memiliki populasi terapung yang besar. Takut kehilangan uang. Makanan cepat saji saya cepat. Ditargetkan pada pedagang. Portir. Mereka ingin makan. Orang-orang ini bisa diandalkan. Angstrom. Tuan muda memiliki silsilah. Senang mendengar detailnya. Yang Wocai. Hemat uang dan cepat. Saya punya resep rahasia. Wei Kuansai memiliki saham. Penetapan harga 5 artikel. Ribuan mulut di Zhou Zhuang. Kita. Hasilkan uang jika Anda mengikuti volumenya. Kekhawatiran Tuan muda lebih rendah daripada manusia. Pergi lihat tempatnya sekarang. Pergi. Bagus. Guru, bagaimana kabarmu? Semuanya hanya untuk makanan. Jangan ikuti aturan. Duduk. Jika Anda ingin duduk, duduklah putra kami. Berbeda dari yang lain. Shen Huan. Bicaralah dengan saudara Liu, paket makanan cepat saji kami. Tuan muda kami menganggap Anda lebih jujur. Jadi, letakkan 2 potong daging Anda di atas meja. Jadikan itu restoran yang serius. Bagaimana jika Anda mau? Tuan muda kita menggunakan kembali. Makanan cepat saji ini. Sebenarnya hampir sama dengan sekarang. Semua bahan telah dikirimkan. Yang ini menjual anggur dan makanan. Sangat mudah untuk mendapatkan keuntungan kecil tetapi perputaran cepat. Ternyata nyaman untuk duduk dan menjelajah. Saudara Liu. Bisa berbisnis. Saya juga bisa mengetahui beritanya. Angkat.
Dua hal. Dukungan pangeran. Saya mendorong 3 atau 4. Hanya tidak tahu apa yang baik dan apa yang baik akan tersambar petir. Di belakang toko. Apakah ada lahan kosong yang ditempati pemilik? Bicaralah dengan kantor dokter gigi pemerintah tentang penggunaan lahan. Dapur besar untuk hidangan panci besar. Siapkan wadah besar untuk pengiriman beras. Lewat sini. Seberapa cepat dan ekonomis. Ini sangat bagus. Waktu memasak lebih sedikit. Bisa menjual lebih banyak beras. Tapi, ada lebih banyak orang yang makan. Apakah kamu mau perluas toko? Hei, tidak perlu. Makanan cepat saji adalah tentang kecepatan. Jongkok saja di pinggir jalan dan makanlah. Meja dan kursi seperti apa yang Anda butuhkan? Makanan cepat saji adalah tentang cepat. Saudara Liu benar jika memikirkannya. Ada cara lain untuk minum saat senja. Biarkan Muxing membuat meja dan kursi lipat. Ambil saja jika Anda tidak membutuhkannya. Nyaman, ya. Sangat bijaksana. Tidak ada yang lebih baik dari tuan muda. Saudara Shen Huan. Anda memiliki saingan. Hahaha. Biarkan barisan kayu dibuat persegi 1 kaki. Kotak makan siang kayu. Pengiriman dengan penutup. Jadikan lebih besar. Pengiriman produk setengah jadi di pagi hari. Pergi ke Baihusuo. Anda bisa memakannya dengan cara ditumis. Selamatkan dapur. Itu tidak akan rusak dalam waktu setengah jam. Tepat di kolam es. Tuan muda. Khusus makanan Qianhuo luas. Jika hidangannya tidak sesuai dengan selera Anda harus membayarnya dengan kematian. Sekalipun Anda menggunakan air. Persiapannya juga membutuhkan banyak tenaga. Pertanyaan ini. Pertanyaan bagus. Orang yang bekerja keras suka berkeringat. Mulut yang berat. Suka makan daging dan minyak. Butuh garam dan bahan-bahannya. Apa maksud tuan muda itu? Lipa menyukai makanan yang direbus. Ini juga bukan kerja keras. Saya juga suka makan daging babi rebus. Semua orang menyukai rasa yang kuat. Toko Wansheng ini punya. Ada saluran garam. Hanya bisa memasak. Jangan berani membeli lebih banyak. Ini menghemat waktu. Masalah pertama terpecahkan. Sisa makanan. Rebus dalam air. Jaga rasanya. Juga menghemat biaya. Saya punya hidangan. Babi. Potong sisa menjadi daging cincang. Tambahkan kecap asin tepung terigu. Dikukus dalam keranjang besar. Tambahkan lebih banyak garam dan bisa disimpan selama 3 atau 2 hari. Anda bisa memakannya langsung dengan cara digoreng. Saya akan mencobanya nanti. Saatnya melayani tamu. Lao Liu, ayo pergi dan lakukan pekerjaan dulu. Menghasilkan uang terlebih dahulu adalah hal yang benar. Hei, hampir. Daging ini sangat lembut. Lezat. Tidak menempel pada gigi, segar dan manis. Hal paling enak di dunia. Tidak terlalu berlebihan. Makan terlalu banyak juga akan bosan. Apa nama ini? Memuaskan selera mereka yang bekerja. Disajikan pada siang hari. Telepon saja. Bar daging makan siang. Nama yang bagus. Dari Provinsi Daging Murni. Gemuk. Bisa juga ditambah mie. Jadilah nyata. Terlalu mahal. Saya masih punya cara. Pati. Hingga 80%. Daging tidak kurang dari 20%. Tulang rawan saluran pembuangan. Bubuk penggilingan. Menyelinap masuk. Tabung bambu untuk mengukus. Atau dibuat menjadi sosis. Dapat disimpan lebih lama. Ini lebih murah dibandingkan acar. Gambar cepat. Menghemat uang. Itu benar. Tapi Anda harus mengambil jalan yang benar. Jangan menganggapnya sebagai produk bagus. Janji. Saudara Shen Huan, mengapa Anda tidak menuliskannya? Tuan muda, aku adalah orangmu. Anda tidak mengatakan apapun. Beraninya aku melampaui batasku, wanitamu luar biasa. Ini adalah urusan Wei Kuansai. Tuliskan. Kirim ke Nona. Laporkan ke Tuan Baihu, Letnan Han. Letnan Han, UPS, izinkan saya mengatakannya. Bai Huye, Letnan Han menyuruh seseorang mengambilnya pagi ini. Jangan khawatir. Berbicara perlahan. Letnan Han, pagi ini, dia ditangkap oleh barisan depan tentara pemerintah. Mereka bertanya pada Tuan Baihu, Anda pergi menemui Kolonel Wang secara pribadi untuk menanyakan seseorang. Wang Xiaowei. Mengapa saya tidak mengenal orang ini? Pasti karena akhir-akhir ini sedang populer. Menyinggung orang yang salah. Bersenandung. Lupakan saja. Saya akan meminta seseorang. Saya juga memiliki kekuatan sekarang. Orang biasa, jangan berani bertindak gegabah terhadap saya. Berhenti. Jin Wei tidak diizinkan masuk. Tentara pemerintah tidak menerima pemalas. Chen Baihu memohon pada Han Song. Menunggu. Ya. Guru. Mengapa orang-orang di tentara pemerintah begitu sombong? Pengawal istana berada langsung di bawah selir kekaisaran.
Menjadi sombong adalah hal yang wajar. Kata Kolonel Wang. Hanya satu orang, Chen Baihu, yang diizinkan masuk. Saudara ini, tunggu di sini. Kalau begitu kamu tetap di sini dan menonton. Saya akan datang segera setelah saya pergi. Ya. Tuan muda, berhati-hatilah. Saya mendengar bahwa kapten wanita itu sangat galak. Ke-11 kalinya. Anda Jin Wei. Tidak bagus juga. Panglima tertinggi, Chen Baihu telah tiba. Ya. Kapten menatapku seperti ini. Aku mengenalmu. Chen Baihu menjadi terkenal akhir-akhir ini. Saya secara alami tahu. Saya meminta Anda datang ke sini untuk 2 hal hari ini. Pertama, ambil yang ini darimu, Kapten Tongkat Besi. Dia mengejar pedagang asongan itu kemarin lusa. Hampir menabrak kedai tehku. Kedua, Anda dapat melakukan banyak bisnis. Anda pasti mempunyai pikiran yang cemerlang, bukan? Aku ingin kamu ikut denganku, menginterogasi mata-mata yang baru ditangkap. Dia terlalu ketat. Tidak ada yang bisa membukanya. Terlalu tiba-tiba. Saya tidak siap. Tidak perlu bersiap. Dalam 2 hari, perintah rahasia akan datang ke kediaman Anda. Toleransi. Itu tidak terserah kamu. Ini satu hal lagi. Ini satu hal lagi. Guru. Apakah kamu baik-baik saja? Bukankah kapten wanita itu memukulmu? Wang Xiaowei memiliki keterampilan seni bela diri yang hebat. Saya bertarung 11 kali dan kalah. Benar-benar palsu. Saudara Han sangat kuat. Semua hilang. Berhenti bertanya. Kembali ke Bai Husuo dulu. Kapten wanita itu ingin mencari tahu mata-mata bersama kami. Harus menyelesaikannya dengan cepat. Bagus. Saudara Zhong. Lama tidak bertemu. Kenapa kamu di sini? Tuan Yuan baik-baik saja. Tuan muda, saya meminta yang lebih mudah untuk bertanya. Apakah Anda baru saja mengalaminya? Hal-hal yang perlu dilakukan. Hei. Anakmu. Ini cukup santai. Haha. Anakku. Orang-orang berbakat. Kerja keras. Sudah lama selesai. Sisanya, menggambar sebuah pola. Orang-orang dari Xinjiang, lakukan saja. Yakinlah, putramu sangat berbakat. Lewat sini. Saya punya 3 peralatan di sini. Bagi menjadi 12 bagian. Total 12 set persalinan. Jangan khawatir, remunerasi, pastinya tidak kurang. 2 pria. Benar-benar terhubung. Saudara Zhong. Anda terlihat salah. Apakah Anda ingin mengatakan sesuatu? UPS, tidak ada apa-apa. Urusan bisnis resmi, kecil. Jangan berani menunda. Mari berkenalan. Bicaralah secara langsung jika ada yang ingin Anda katakan. Tidak perlu menyembunyikannya dariku. Ada banyak orang di sini. Bukan tempat untuk berbicara. Chen Huan. Pergi ke toko teh di seberang untuk membuka kamar pribadi. Buatlah secangkir teh yang enak. Ya. Tuan muda, Letnan Han. Anda menjaga pintu. Ya. UPS. Saudara Zhong. Bisakah kamu berbicara sekarang? Yingyue dan aku benar-benar saling mencintai. Tuan Yuan. Luangkan waktu Anda. Apa yang terjadi dengan Tuan Yuan? Apakah tehnya terlalu panas? Saudara Zhong, pernyataan yang mengejutkan. Saya hampir tertawa terbahak-bahak. Tidak bisa mengungkapkan kebenaran. Anda berbicara tentang Yingyue. Ini milik Tuan Ju. Perawat basah, HK. Tuan Yuan. Benar saja, aku dan Tuan mudaku sedekat saudara. Dia bahkan mengetahui rahasia ini. Tuan Yuan. Siapa? Yingyue. Katakan nanti. Saudara Zhong. Lanjutkan. Yingyue dan aku, semua melayani Tuan Ju. Orang-orang seperti saya. Awalnya berpikir, tidak akan ada pikiran yang mengganggu. Tapi pertama kali saya melihat Yingyue, ini seperti melihat bunga. Tidak cukup. Dia juga menyukaiku. Namun baru-baru ini, ada seorang pengurus dari keluarga resmi. Memberinya wajah yang baik. Dia mengatakannya 2 kali. Tapi aku, tidak ada uang untuk membeli. Bahkan lebih takut untuk memberikannya. Menyinggung dinasti Wei. Kamu takut. Mengirim wajah pertama, tidak memuaskan. Takut lagi, dan dinasti Wei. Konflik. Tepat sekali. Tuan Yuan, apa yang harus saya lakukan? Anda benar-benar orang yang paling penyayang. Saya punya rencana. Namun, Anda harus mendengarkan saya. Selama itu bisa membantu saya. Potong. Semua mendengarkan Tuan muda. Chen Huan, hei, dapatkan pena dan kertas. Bagus. Apa ini? Ini. Gambar ini. Saya juga tidak mengerti. Yang ini, sebut saja lipstik. Untuk menyeka bibir. Oh. Ini lipstik dan pemerah pipi. Ya, kotak lipstik. Atau masalah kertas Cinabar.
Jadikan itu seperti lilin, masukkan ke dalam tabung. Gunakan tembaga jika Anda punya uang. Jika Anda tidak punya uang, gunakan bambu saja. Batang sekrup terukir di bawah. Balikan dan itu akan keluar. Yin Yue. Saat melayani Tuan Ju, dapat melakukan touch up riasan kapan saja. Luar biasa, sungguh luar biasa. Hanya studi lain-lain. Ingat nomor warna dan bahannya. Sangat cocok untuk orang yang berbeda. Bagaimana dengan ini? Itu parfum. Sumbat botol adalah kuncinya. Itu sama saja dengan sumur. Semprotan aroma. Cara terbaik adalah menggunakan kaca berwarna untuk botolnya. Jika sudah terlambat, gunakan saja porselen. Sungguh luar biasa. Yin Yue pasti akan menyukainya. Chen Huan menatapnya. Hanya 3-5 hari. Tidak keberatan menunggu. UPS, tidak keberatan. Jangan takut terlambat untuk makan enak. Tunggu saja dengan sabar. Harga tenaga kerja, saya keluar, mengirim bulan. Saya akan melakukannya sendiri. Hei, orang-orang kita sendiri, berbicara tentang uang menyakiti perasaan. Tidak. Sesuatu untuk diberikan kepada kekasihmu, saya harus membayarnya sendiri. Chen Huan menatapnya. Bersiaplah untuk memberitahu saya. Lalu kami akan melakukannya dalam 3 hari. Pengiriman. Bagus. Selamat tinggal Tuan Yuan. Pak. Dokumen resmi dari Sisi Fang telah tiba. Turun. Ingin menyelinap pergi. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Interogasinya sangat rinci. Saya tidak bisa menghindari pekerjaan ini. Bisnis makanan cepat saji saya. Harus menjaganya juga. Pak. Masalah lahan kosong telah diselesaikan. Daging makan siang, sosis ham. Responnya sangat bagus. Xing Guangkun juga merenovasi metodenya. Bakat harus pandai menemukan. Tata letaknya lebih kecil sebelumnya. Hei. Pena macam apa ini? Itu aneh. Dapat melihat Kolonel Wang. Saya sangat tersanjung. Oke. Saya di sini untuk membicarakan bisnis mulai hari ini. Anda dan saya akan menyelidikinya bersama. Polusi antara Beilu dan aliran sesat. Jangan terburu-buru. Makan dulu lalu pergi. Toko ini, saya kenal. Daging jenis apa ini? Sangat lezat. Dan usus ini. Tidak membosankan seperti masuk ke dalam air. Ini disebut malatang. Yang paling bawah adalah daging makan siang dan sosis ham. Keterampilan seni bela diri Anda lemah, bertukar pikiran. Barang ini tidak mahal. Gemuk. Luar biasa, menurut gadis itu. Hal ini. Bisakah itu digunakan di militer? Tidak mungkin. Produk ini murah dan cocok untuk keperluan militer. Tapi kita tidak bisa mempertahankan tentara untuk waktu yang lama. Tentara memiliki puluhan ribu orang. Transportasi adalah masalah besar. Gadis itu ada benarnya. 3. Namun, bicara tentang penyimpanan, saya memiliki sesuatu yang tidak mengganggu saya. Cara yang lebih murah. Saya juga meminta gadis itu untuk mengajari saya. Kamu. Kata-kata apa yang kamu serat? Banyak ide jahat. Kenali kata-kata. Saya khawatir itu tidak sebanyak saya. Tidak apa-apa jika saya bersikap sopan. Gadis ini benar-benar tidak mengikuti rutinitas publik. Gunakan panci tempayan. Lapisan daging. Tekan satu lapis nasi hingga rapat. Kebocoran segel lumpur mulut tertutup daun teratai. Yang paling penting adalah segel. Ini adalah ide yang bagus. Tapi pot tanah itu rapuh. Tidak cocok untuk transportasi jarak jauh. Kami harus memikirkannya dalam jangka panjang. Liu Lun. Pembayaran. Jangan membuang waktu. Cepat pergi ke hari persidangan. Tawanan yang ditangkap. Tempatmu. Pilihan bagus. Ada peluit di luar. Ada sungai di belakang. Maju dan serang. Mundur tapi bertahan. Sulit dideteksi. Ya. Chen Baihu. Wang Xiaowei. Kriminal. Di gudang kayu. Saya sudah lapar selama 3 hari. Belum melepaskannya. Tolong. Saya Jin Yue Chen Yuan. Katakan. Kamu dari pihak mana? Apa yang kamu lakukan di ibu kota? Siapa dalang di baliknya? Saya. Saya seorang pedagang dari kota Guihua di luar mulut. Kekeringan parah tahun lalu. Pergi ke Beijing untuk mencari bisnis. Anggap saja aku ini tongkat. Anda berkaki busur. Aksen, suara, gaya rambut, tak satu pun dari mereka benar. Jangan pernah mengatakan apapun lagi. Aku akan membuatmu kelaparan selama 3 hari. Saya benar-benar orang Cinahan. Ini Kolonel Wang. Giok raksasa, dari Beizen Fusi. Kamu tangguh. Tetap saja kayu itu keras. Jangan pernah mengatakan apapun lagi. Mengubahmu menjadi tongkat manusia. Katakan dengan cepat. Selesai. Aku akan memberimu sesuatu yang enak. Lezat. Katakan. Ah, saya Tong Yu, saudara Tong Mai. Tong Yangsing. Apakah dia keponakanmu? Chen Baihu.
Bagaimana kamu tahu? Kamu. Bagaimana Anda mengetahui detail keluarga saya? Untungnya, saya sudah memeriksanya terlebih dahulu. Tidak yakin pada awalnya. Tanpa diduga, saya mengujinya lain kali. Saudara Chen. Kamu. Dia benar-benar mampu. Bersenandung, mengecoh. Katakan. Katakan yang sebenarnya dengan cepat. Saya. Keluarga saya telah menjalankan bisnis selama beberapa generasi. 35 tahun Wan Li. Dihormati oleh Han Emas Agung. Pergi ke Beijing untuk berbisnis kali ini. Tenang. Melakukan kontak. Jadilah mata-mata saja. Mengapa menurut Anda kedengarannya sangat bagus? Lanjutkan. Lalu, mereka meminta saya untuk menyampaikan kabar tersebut. Bersenandung. Masih ada lagi. Cepat dan katakan yang sebenarnya. Kata mereka, lewat sini. Tuliskan semuanya. Ya. Ya. Kenapa kamu belum datang? SSST. Tuan Yuan sangat beruntung. Saya baru saja mengirim wanita tertua pergi beberapa waktu yang lalu. Kali ini ada lagi kapten wanita. Kapten wanita ini. Kungfu yang luar biasa. Bisakah Tuan Yuan selamat? Ya. Tuan Yuan membujuk orang dengan kebajikan. Tentu. Saatnya untuk bersatu. Jangan pergi lagi. Tidak dapat mengejar waktu penutupan Zuanmen. Gadis itu bergegas dan memastikan tempat penahanannya. Kumpulkan petunjuknya nanti. Lebih baik jangan biarkan semua kerja kerasku sia-sia. Ya. Perpisahan. Tuan Yuan sangat beruntung. Kalian berdua pendeta tahu kecil. Pemikiran yang kompleks. 6 akar tidak murni. Tuan muda. Itu adalah pepatah Buddha. Praktek Taoisme kami menekankan pada mengikuti keadaan. Potong. Kalian berdua gadis kecil. Tuan Yuan. Tidak mengharapkannya. Suatu hari untukku. Buat satu set mesin lengkap. Hari ini, mengawal secara langsung. Tuan muda. Anda bijaksana dan bijaksana. Alam sungguh luar biasa. Hei, biasa saja. Dinasti Ming ketiga. Ini tentang pengiriman mesin dan peralatan. Biarkan saja Shen Huan datang. Tuan muda, pertempuran ini, saya tidak bersenang-senang di rumah. Datang saja dan isi ulang. Membantu Anda dengan toko baru Anda. Dukung adegan itu. Ini adalah persahabatan. Ini bukan tentang uang. Hei, baiklah kalau begitu. Bangun dan pergi ke Zhou Zuang. Ya, pergi. Tuan Yuan. Ini adalah. Yang ini. Dia adalah seorang dermawan hebat di Beijing. Zhu You Xiao. Paling dermawan. Saya mendengar toko akan segera dibuka. Datang ke sini khusus untuk membantu Anda. Tuan Yuan. Toko ini sangat kecil. Berapa banyak bisnis yang bisa dilakukan? Tuan Zhu, jangan meremehkan dia. Toko kecil. Apakah ada masalah besar? Zhou Zuang umumnya memilikinya. Berapa banyak orang yang bekerja? 20.000 orang. Masih ada beberapa. Andai saja makanannya murah dan enak. 5 sen sepotong. 1 dari 10 orang datang untuk makan setiap hari. 1.000 orang, 2 kali makan sehari. Itu 20 senar. Suatu hari. 2 kali makan per orang. Hanya 20 tael. 20 tael perak. 600 tael per bulan. Tahun. Berapa banyak Yan Liang? Itu sebabnya aku bertanya padamu. Alat pengiris daging. Penggiling daging. Mesin sosis. Bahan lebih cepat. Semakin banyak uang yang Anda hasilkan. Hei, kecuali kakek dan tuan, saya belum pernah melayani siapapun. Sekarang, saya yakin. UPS. Luar biasa. Tuan muda benar-benar jenius. Kecepatan terbang. 2 pria. Pasangan yang sempurna, seperti pipa bagi dukuan. Potong sayuran seperti ini. Ini menghemat banyak masalah. Silakan gunakan mesin itu. Silakan bertanya pada Guru Dunzi. Menghemat terlalu banyak. Wah, ini adalah keterampilan ajaib. Oke. Saudara Guangkun, terima kasih atas kerja keras Anda. Keluarkan bahan-bahannya. Cobalah semua orang. Untuk dipromosikan kedua provinsi Beijing dan 13 melatih pemain unggulan. Model lama tidak berfungsi. Kalau di sekitar ibu kota, kota pasar dalam waktu 1 jam berjalan kaki, setiap orang memiliki toko saya. Bisakah Anda menghasilkan uang? Sepertinya itu akan berhasil. Membuat makanan. Paling penting, tergantung selera dan porsinya. Tuan Ju tertawa dan tertawa saat melihatnya. Keluar dari pikiran. Kalau tidak, kita tidak akan bisa membuat benda-benda itu. Saya masih bisa mengendalikan kekaisaran selama 7 tahun ke depan. Ini adalah hidangan apa? Hidangan ini, hari yang terkenal di seluruh dunia. Memiliki rasa. Ya. Ya. Penuh warna, rasa dan rasa. Meleleh di mulut Anda. Populasi mencair. Ya. Cornus officinalis.
Pedasnya merica Sichuan, lezat. Sangat enak dan murah. Layak menghasilkan uang. Pernahkah Anda memikirkan nama tokonya? Sayang sekali. Sibuk dan menggurui. Lupa menyebutkan nama tokonya. Saya baru mengingatnya setelah mendaftar dengan bayi saya. Ini seperti tidak memiliki nama. Sial. Tuan Ju. Bakat luar biasa. Mengapa tidak mengubah toko ini menjadi A? Bagaimana dengan memberi nama dan prasasti? Ya. Saya. Tolong Tuan, beri nama dan tulisan. Saya akan memberi Anda 10% saham. Perhitungan tunggal biaya pemolesan. Itu sangat memalukan. Semuanya adalah kenalan. Ini bukan stok ring. Saya akan memberikan uang muka. Prasasti emas akan dibayar secara terpisah. Baiklah kalau begitu, rekan penulis. Semua orang bisa mendapatkan uang. Saya pikir itu berhasil. Ayo, kertas datang. Kata ini. Garis-garis yang cerah. Simpul padat. Sejarah Ming berbicara tentang Tuan Ju, buta huruf. Keluarga Kang Mazi. Ada cukup banyak kebohongan. Makan segar. Nama yang bagus, kata-kata yang bagus, kata, awan yang mengalir dan air yang mengalir, menulis seperti kepulan asap. Kata-kata yang bagus, kata ini. Daripada kata-kata Tuan Li Yuanwei dari Tongzhou, 3 poin lebih baik. Mulai sekarang di toko ini. Namanya toko Shi Weixian. Ya. Bukankah ini mimpi? Jika ini adalah mimpi, saya lebih suka tidak bangun. Sayang sekali. Zhou Zuang terlalu jauh. Saya ingin memakannya nanti. Apa yang harus dilakukan? Pangeran, jangan khawatir. Saya ingin berada di Beijing, buka cabang. Jangan meniru contoh Zhou Zuang. Rasanya tidak buruk sama sekali. Itu tidak akan berhasil. Poki berbeda. Rasanya pasti tidak enak. Saya ingin membangun dapur pusat. Zhou Zuang dan Beijing. Masing-masing memiliki dapur besar. Membuat sayuran menjadi produk setengah jadi. Diangkut ke cabang dalam bak kayu di pagi hari. Perjalanan memakan waktu tidak lebih dari 1 jam. Jelas tidak buruk. Cabang-cabangnya hanya perlu dimasak atau goreng. Tidak perlu seorang master. Pelatihan pemula dapat dilakukan dalam beberapa hari. Ya, rasanya sama. Formulanya juga bisa dipertahankan. Menyelamatkan orang dan uang. Ya, tidak buruk. Bakatmu. Sudah hampir waktunya untuk menemui saya, Pak. Orang ini terlalu narsis. Siapa yang menyebut dia orang ketiga di dinasti Ming? Biarkan saja. Ini sudah larut. Jangan pergi lagi. Beijing akan segera tutup. Ayo pergi dulu. Guru, berjalanlah perlahan. Cabang KRI Beijing. Aku akan mentraktirmu makanan dari seluruh dunia. Hilang. Liu Lun menatap dekorasi. Ya, Chen Huan. Saya akan mendapatkan tulisan di plakat itu besok. Oke. Saudara Zhong. Ya, temukan beberapa pemula untuk pelatihan. Ya. Kita harus menjaga makanan kita tetap segar. Berdiri. Ratusan rumah tangga. Zhou Zuang Yiguan. Ada pembunuhan. Almarhum adalah seorang kasim dari Biro Tenun Jinling. Hubungi Yu Xing. Kepala. Dicincang. Tidak ditemukan. Ini diubah menjadi anak muda Bao Qingtian. Tapi setelah makan semangkuk nasi Jin Yiwei. Hanya bisa melihat. Bawa aku ke sana. Ya. Katakan itu. Apa yang terjadi? Kemarin pagi. Sarapan diantar di Masan. Disebut Bantian Men. Tidak ada yang merespons. Masih mencium bau darah. Mendorong pintu hingga terbuka. Saya melihat Tuan Yu. Apa yang diributkan? Sengaja terjual habis. Yang kecil tidak terjual. Sangat takut. Adegan itu. Darah. Berceceran di seluruh dinding. Ya. Di mana Emasan? Udah. Emasan langsung ketakutan. Memulihkan diri di rumah hari ini. Mengungkapkan. Tunggu sampai Kapten Cui menyelesaikan pekerjaannya. Anda dan dia pergi ke Masanjia dan bertanya. Ya. Di manakah orang-orang dari Kabupaten Daxing dan Departemen Inspeksi Kabupaten? Kembali ke Master. Kami bertanya kemarin pagi. Mereka tidak datang. Hingga hari ini, Tuan Jin Yiwei datang. Sangat pandai menghindari masalah. Lupakan saja. Mari kita lihat pemandangannya. Ratusan rumah tangga. Gambar pemandangan sudah siap. Lukisannya detail. Pendeta tahu Anda tidak mengajari Anda dengan sia-sia. Ratusan rumah tangga. Meninggal. Dia dipenggal hidup-hidup. Meninggal. Dia dipenggal hidup-hidup. Tidak ada 2 kepala. Dan ini. Saya. Kotak-kotak itu kosong. Uang ini dicuri. Ini diberikan kepada kita, menggali lubang besar. Kata pengawal itu. Tidak mendengar gerakan apapun.
Bahkan orang-orang di sebelah pun tidak terbangun. Ratusan rumah tangga, motif pembunuh. Itu pasti pembunuhan, perampokan rekening. Kotak perak ini, itu yang menyimpan buku rekening emas dan perak. Segel di atas masih utuh. Siapa sangka di dalamnya kosong? Ya. Bukti saat ini adalah ini. Tapi kita harus mencari tahu. Emas dan perak ini adalah uang pribadi Kaisar. Buku rekening hilang. Jika masalah ini sampai ke Beizhen Fusi, ratusan rumah tangga, saya akan membiarkan orang-orang dari Yizuang datang dan kumpulkan mayatnya, bekerja. Biarkan Yizuang yang melakukannya. Orang-orang dari Kabupaten Daxing tidak bisa mempercayainya, membuang-buang waktu. Bagus. Lewat sini. Anda pertama-tama pergi ke orang-orang di pinggir jalan untuk menyelidiki dengan jelas. Jangan lewatkan detail apapun. Ya. Saya khawatir kasus ini akan menjadi serius. Almarhum dibunuh saat duduk di kursi Arhat. Seharusnya kejadian itu terjadi sekitar pukul 12. Aneh kalau tidak ada gerakan. Bagaimana si pembunuh memindahkan buku rekening secara diam-diam? Kuncinya saya khawatir tidak ada pergerakan di sini. Ratusan rumah tangga. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Ratusan rumah tangga. UPS. Saya tidak punya hambatan. Tidak masalah, katakan itu. Wu Zuoshuo. Kepala orang mati. Itu dipotong dengan pisau. Ini menunjukkan bahwa si pembunuh menikam cepat dan akurat. Dia bukan seorang ahli. Bersikaplah baik dalam hal ini. Apakah ada arti penting dari hal ini? Jelaskan pembunuhnya. Direncanakan lama. Butuh kepala. Butuh buku rekening lagi. Ya. Apalagi yang perlu diperiksa? Meninggal. Teknik membersihkan tubuh. Sekitar 40 tahun. Dan Kasim Yu. Sangat mirip. Jadi yang meninggal adalah Tuan Yu. Jadi yang meninggal adalah Tuan Yu. Bisa dikatakan begitu. UPS. Lau Cui. Apakah kamu juga memikirkan sesuatu? Ha. Bijaksana. Tidak lain adalah Tuan Muda Yuan. Posisi yang rendah hati. Saya tidak akan menyembunyikannya lagi. Pembunuhnya melakukan ini. Biarkan saja kita berpikir. Almarhum adalah mertua Yu. Jadi, apakah itu benar-benar Kasim Yu? Di permukaan, sepertinya itu adalah Tuan Yu. Faktanya, dia berusaha menyembunyikannya. Namun almarhum meninggal dunia. Jaminan penggantian jika palsu. Yang ini, cari saja Wu Mingbai. Mengayunkan pedang dari istana. Tidak ada orang yang menjadi Kasim. Hai Lau Cui. Orang sungguhan tidak menunjukkan wajah mereka. Pekerjaan sederhana itu hanyalah tebakan acak. Hai. Saya berharap murid-murid saya, mereka semua lebih baik dari saya, sangat malas. Saya harus melakukan yang terbaik dalam posisi saya yang sederhana. Sudahkah Anda mengetahui hasilnya? Kembali ke Bai Hui. Teknik pembersihan orang mati, itu milik Liu atau Bei Wu, pisau dari ibu kota. Sama seperti di istana. Kalian. Kemarin saya bilang teknik saya bersih, mengapa sekarang ini ada lebih banyak lagi? Tuan Bai Hu lah yang meminta saya untuk memeriksanya dengan cermat. Periksa lagi ketika Anda masih muda. Kedua keluarga ini seharusnya membantu pekerjaan istana. Caranya sama persis. Lau Cui, jangan salahkan dia. Adalah tugasnya untuk menyelidiki dengan jujur. Kami hanya berspekulasi, tidak ada bukti. Terima kasih Tuan Bai Hu atas simpati Anda. Bagus. Haong merawat mayatnya. Temukan peti mati berkulit tipis untuk menahan diri. Ya. Tuan Bai Hu sangat baik hati. Saya pikir karya ini memiliki rasa proporsional. Lebih dapat diandalkan dibandingkan rekan-rekan di Daxing County. Bai Huye berpandangan jauh ke depan. Itu tidak layak untuk posisiku yang rendah hati. Sama-sama lagi. Banding. Lama tidak bertemu. Hanya mencarimu. Mata-mata yang saya temukan sebelumnya ditemukan dan menemukannya di barak tentara Qi di kota Ji. Sangat aman. Sangat cepat. Halo. Kembali dari Qianxi dalam 2 hari. Bergerak ke barat berjarak lebih dari 350 mil sekali jalan. Gadis ini secepat angin. Gadis itu mempunyai ilmu bela diri yang luar biasa. Benar-benar kerja keras. Ayo istirahat dulu. Bagus. Apa yang harus dilihat? Tidak ada apa-apa. Apa yang harus dilihat? Tidak ada apa-apa. Rasanya sangat segar. Saya selalu meminta Anda untuk mengenakan seragam kapten sebelumnya. Segar. Kamu nak. Cukup fasih. Tidak serius. Terima kasih gadis. Bantu aku sebelumnya. Kamu nak. Aku baru saja bilang kamu fasih. Kenapa kamu begitu sob sekarang?
Tidak bisakah kamu berbicara dengan benar? Apa yang salah? Tuan Yuan kami yang berpikiran cepat. Ada juga saat di mana saya merasa bingung. Wanita ini memang seorang penggoda. Ada sesuatu yang besar. Kasim yang mengawal Jin Huayin terbunuh. Kepala dan badan di tempat yang berbeda. Pembunuh. Sangat kejam. Bukan begitu. Pasukan kaisar Anda sendiri. Apakah ada aturan yang tidak bisa diucapkan? Saya mengerti. Tanggung jawab. Terima kasih gadis atas pengertiannya. Apa yang ada di sana? Apa yang bisa saya bantu? Sekarang, prioritas utama adalah menemukan kepala almarhum. Dan untuk menemukan pembunuhnya. Pembunuhnya tidak menunjukkan wajahnya. Perahu harus ditarik di dermaga. Melukis perahu. Aku tidak terlalu tertarik dengan tempat itu. Pergilah sendiri. Aku akan menjemputmu di pantai kalau begitu. Pikirkan tentang bagaimana harus bertindak. Beritahu aku nanti. Liu Lun. Anda memobilisasi saudara-saudara di kota. Perahu lukis dermaga Cha. Pernahkah Anda bertemu seseorang baru-baru ini? Wajah putih, tidak ada janggut atau janggut palsu. Jika ada petunjuk, tinggallah dan minum malam itu. Tidak ada persyaratan lain. Pangeran, jangan khawatir. Saya akan segera mengaturnya. Ziyu. Zici. Terlalu berbahaya di sana. Anda tidak ingin pergi. Tuan muda, menangkap si pembunuh adalah urusan kami. Saya tidak takut. Ya. Merupakan tanggung jawab kita untuk menghilangkan kekerasan dan menghadirkan perdamaian dan ketenangan. Betapapun berbahayanya, saya akan menanggungnya. Karena kalian berdua tidak takut. Kemudian ikuti. Tapi jangan bertindak gegabah. Ya. Ya. Tuan muda membawanya. Laporkan ke Tuan Baihu. Ini Hu Laosan. Bekerja sebagai tukang di Rui Weifang di dermaga. Hei. Hu Laolan, tidak perlu berlutut. Ceritakan petunjuknya. Saya akan diberi imbalan yang besar. Kembali ke master. Beberapa hari sebelum pengecatan perahu, ada seorang pria jangkung. Tinggal di sini selama 5 atau 6 hari. Minum saja dan jangan dengarkan musik. Keluar pada jam hai kemarin lusa. Bawa kembali seorang pria dengan tinggi sedang. Berlidah tajam. Seperti seorang wanita. Bicarakan secara detail. Pria itu tampak galak. Sepertinya tidak mengerti musik. Pria itu tidak suka berbicara. Seperti seorang kasim di istana. Mendesis, suatu kebetulan. Ruiwei adalah perahu lukis terbesar di Zhouzuang. Seringkali tamu menginap. Anda seharusnya beruntung. Chen Huan. Dapatkan transkripnya dan diskusikan dengan jelas dengan Hu Laosan. Tidak masalah. Hadiahi dia 2 keping perak. Ya. Terima kasih Tuan Baihu. Anda harus pergi ke Rui Huafang untuk mengetahui detailnya. Tuan muda, silakan masuk. Ini Tuan Chen dari ibu kota. Mintalah 2 bangsawan cantik untuk menyanyikan sebuah lagu. Anggur enak dan daging enak. Jangan perbaiki kekacauan itu. Yang bagus akan segera diatur. Ya. Dermawan, kita harus segera pergi. Ada penjaga kerajaan di luar, di mana Anda bisa melarikan diri. Suara ini persis sama dengan Zhang Ji di istana. Siapa? Selesai. Ceroboh. Ah. Siapa kamu? Tahan dia. Jangan biarkan pencurinya lolos. Jujurlah. UPS. Tuan muda masih luar biasa. Satu orang memancing pencuri itu keluar. Tuan muda menggunakan tubuhnya untuk memikat pencuri. Teladan bagi generasi kita. Berhentilah membual. Penyelamat ada di sini. Bukankah kamu seorang pengawal kerajaan? Lihatlah keterampilan seni bela diri Anda. Sangat keren menjadi banyak bicara. Apakah itu akan mempermalukan kaisarmu? Apa yang dikatakan kapten adalah berlututlah. Yu Gonggong. Kau benar-benar pesuruh yang bodoh. Tanggung jawab. Tidak heran. Itu saja. Bai Hu Ziji. Keluarga kami yakin. Bersenandung. Pergi. Chen Baihu, tanyakan apakah Anda ingin mengatakan sesuatu, mencari Wu Mingbai. Pengganti kematian. Ya, dia terlilit hutang yang sangat besar. Saya memberi keluarganya 100 tael. Mengemas kotak uang dan berpura-pura menjadi buku besar. Itu benar. Kepala. Orang besarlah yang memotongnya, bukan? Itu adalah Qiu Tian. Saya menyelamatkannya di tahun-tahun awal. Keterampilan pisau pandai menyembunyikan penampilan. Mengapa mati sebagai penggantinya? Mengapa menghabiskan waktu di Zhouzuang? Karena emas.
Ini bubuk broncang. Ambil sebelumnya. Sekarang. Sudah beracun. Kasus ini. Mengapa ini sangat aneh? Untuk apa kamu terburu-buru? Bukankah masih ada Qiutian di sini? Kasus ini bisa diselidiki dengan cermat. Periksa perlahan. Jika kamu ingin membunuhku, aku akan beri waktu yang menyenangkan. Saya memotong kepalanya. Lempar batu ke sungai. Yu Engong memintanya untuk melakukannya, tidak menanyakan alasannya. Kenapa kamu tidak lari? Tidak ada panduan, kata Yu Engong. Menunggu orang yang memimpin jalan, jadi sia-siakan. Di mana buku rekening di kotak uang? Tidak tahu. Urusan resmi Yu Engong. Jangan biarkan aku menyentuhnya. Di mana bertemu Ming Bai? Tong Zhou. Katanya, dia pergi ke penginapan untuk mencari Yu Engong. Ya. Bawa dia kembali. Jangan mempermalukan dia, ya. Pergi. UPS. Tong Zhou. Panduan jalan. Buku rekening. Kasus ini. Ini baru permulaan. Bagaimana? Pergi ke Tong Zhou untuk memeriksanya, ya. Letnan sekolah. Bepergian di malam hari. Saya khawatir ini akan merepotkan. Saya hanya memuji Anda atas kepintaran Anda. Mengapa Anda berpaling dan takut mati? Malam ini sangat menyenangkan. Tepat untuk bepergian. Saya membutuhkan waktu 2 jam untuk pergi ke Tong Zhou. Saya akan menyelidiki kasus ini besok pagi. Berjalan di malam hari. Takut akan bahaya. Apa yang berbahaya? Saya punya seorang gadis di sini, melindungimu. Pergi. Cepat ganti kebun. Gaun panjangmu ini terlihat seperti sedang naik perahu bunga. Jangan pergi ke Tong Zhou. Mereka menyebutmu suami yang berhati lembut. Keluar dan tunggu. Jangan masuk kecuali aku memberitahumu. Ya. Ini. Secara keliru. Apakah Anda percaya dengan kata-kata Qiutian yang begitu tidak berperasaan? Gadis. Lihat di bawah tempat tidur. Tidak ada. Licik. Balikan. Ketuk-ketukan. Hal lama ini. Cukup. Mengunci penginapan. Ditutup. Tunggu Yuji kembali. Lupakan saja. Ya. Hanya yang ini. Oke. Chen Baihu. Lama tidak bertemu. Yo. Penjaga toko Pang. Urusan Tuan Li. Semuanya diperluas di sini. Bunganya bersinar terang. Hari ini, melakukan bisnis di sebelah saya. Hei. Bagaimana cara menghitungnya? Jangan merobek dan menggali lubang. Saya tidak berani makan tanpa membayar. Sebaiknya aku mencari orang lain. Rumah tangga memiliki perbedaan yang jelas antara urusan publik dan pribadi. Tong Zhou adalah tempat kelahiran Yuan Li. Saya bertanggung jawab atas menara Chun Feng. Bagaimana kita bisa bergegas keluar? Diskon 10%. Makanan dan minuman diberi harga dengan jelas. Oke. Itu semua tergantung pada Anda. Ikan kukus, daging kambing goreng, mentimun vegetarian. Tidak perlu hal lain. Angstrom, oke. Mohon tunggu sebentar, petugas tamu. Kamu dan Pangguang. Ada festival. Itu hanya dendam lama antara keluarga Li dan aku. Harimau yang tersenyum seperti ini adalah yang paling beracun. Anda harus waspada. Ada yang salah. Sebelum Pangguang. Seperti sepotong plester kulit anjing. Mengapa kamu begitu damai hari ini? Jangan terlalu banyak berpikir. Tidak apa-apa asalkan makanannya tidak diracuni. Pergerakan musuh tidak menakutkan. Yang saya takutkan adalah, saya tidak tahu apa yang akan dia lakukan. Tuan muda tetap di sini. Tadi malam kami sepakat. Berapa hari Anda akan menginap di Taman Chun Hong kami? Kenapa kamu pergi tanpa pamit? Tidak apa-apa untuk berjalan kaki. Kami harus menyelesaikan rekening kami. Ini sudah berakhir. Tuan muda. Jika tidak ada uang. Tidak apa-apa jika Anda berhutang. Haha. Anda tetap percaya diri saat berhubungan seks tanpa bayaran. Anak kecil tapi anak besar bertarung melawan para pahlawan. Kamu nak. Untungnya saya tidak mengenakan seragam resmi. Kalau tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Omong kosong. Saya bisa membuktikannya. Dia tadi malam tidak pergi ke Taman Chun siang.
Bagaimana gadis itu tahu? Mungkinkah itu kalian bersama tadi malam? Hahaha. Tidak bisa melihatnya. Wanita ini. Tapi dia akan melindungi orang. Hehe. Kamu memuntahkan darah. Semuanya. Katamu. Saya berada di Taman Chunxiang tadi malam. Kemudian Anda bisa membicarakannya. Tadi malam di Taman Chunxiang. Apa yang kamu lakukan? Tadi malam, Tuan Muda dan keluarga Buddha menyalakan lilin. Itu bahkan membuatku merah. Yo. Ini adalah sesuatu yang baru. Merah cerah. Jangan sembunyikan itu. Biarkan anak ini menunjukkan keburukannya. Gadis itu mengatakannya dengan luar biasa. Sayang sekali. Itu semua dibuat-buat. Anak malang. Ingin default pada tagihan. Saat kita, Chun Feng Yuan mudah ditindas. Kamu punya cara. Anda lahir di dada dan perutku. Apakah kiri atau kanan? Kiri. Kiri. Apakah kamu yakin? Benar. Benar. Jangan berubah. Masalah reputasi. Kasar. Orang ini cukup kuat. Saya sedang dalam perjalanan larut malam tadi malam. Baru saja tiba di Tongzhou hari ini. Dari mana asalmu bermalam di rumah bordil? Saya. Mungkin saya minum terlalu banyak dan salah mengingatnya. Ya. Dia minum anggur dingin kemarin. Bingung. Ayo pergi. Sayangnya, mari kita putus. Tidak menarik. Ayo pergi, ayo pergi. Cepat pakai. Bagaimana Anda berperilaku di jalan? Apakah Anda ingin membuktikan bahwa Anda tidak bersalah? Lakukan lagi lain kali. Keadilan militer. Gadis, kerja keras. Ayo ke Tong Sing Inn untuk istirahat dulu. Saya mengatur untuk menulis berkas kasus. Itu. Aku berangkat dulu. Ya. Ziyu. Zici, pimpin Qutian untuk mengidentifikasi tempat kejadian. Mencari kepala di sepanjang sungai Ibu Suri Xiao. Setelah menemukannya, dia menyusun pengakuannya dan mengirimkannya ke kamar Sisi. Dapat pesanannya. Bai Huye. Seseorang datang ke kamar Sisi, tepat di depan pintu. Bawa masuk. Ya. Laporkan ke Tuan Bai Hu. Di luar pintu ada Hao Jinshi dari Sisi Fang. Kantor Hi Chengnan Qianhu Sang Qianhu. Saya sudah mengundang Anda masuk. Ingin memberitahu saudara-saudara. Bentuk tim dengan cepat. Ya. Chen Bai Hu. King Liu benar-benar memimpin prajurit yang baik. Larangan. Saudara Chen masih muda dan menjanjikan. Ombak di belakang sungai Yangtze mendorong ombak ke depan. Terlalu banyak masa hadiahnya terlalu banyak. Gan Hu Li Ai. Menjadi kecil hanyalah tugasku. Inilah kediaman ratusan rumah tangga di sisi Fang Chengxiang. Chen Yuan, 100 rumah tangga. Keberanian untuk melakukan sesuatu. Cerdas dan mampu. Ini dipindahkan ke jabatan wakil 1000 rumah tangga kantor Chengnan Ganhu. Sekarang dipindahkan menjabat sebagai wakil Ganhu di kantor Chengnan Ganhu. Bertanggung jawab untuk menangkap pembunuh dan pencuri di selatan kota. Sang Qianhu yang asli punya janji lain. Xiao Chen Qianhu. Belum terima kasih. Terima kasih atas promosinya. Selamat kepada kader atas promosi Anda. Wajar jika anak muda merasa bingung ketika terjadi hal buruk pada dirinya. Selamat kepada Tuan Ganhu. Selamat kepada Tuan Ganhu. Hao Jinshi sudah menjadi sesama komandan. Sang Ganhu diberi gelar komandan. Dikirim ke Huguang. Sangat sedikit. Saya tidak tahu apakah kalian berdua telah dipromosikan. Lebih baik pergi ke gedung Wansheng. Selamat untukmu. Ini. Bukankah ini buruk? Ketahui cara bersikap tegas pada diri sendiri. Semua orang tahu ini. Namun tidak ada salahnya untuk minum bersama rekan kerja. Oke.